Langit Jakarta sore itu tampak mendung, seolah mengerti gejolak batin yang sebentar lagi akan meledak di kediaman keluarga Pak Harun. Tenda biru dan putih sudah terpasang megah di halaman rumah. Kursi-kursi berbalut kain satin tertata rapi. Aroma melati dari dekorasi pelaminan mulai tercium samar, menyebarkan nuansa sakral yang seharusnya membawa kebahagiaan. Di dalam kamarnya, Alia menatap pantulan dirinya di cermin. Kebaya putih gading yang akan dipakainya untuk akad nikah besok tergantung rapi di sudut ruangan. Payet-payetnya berkilau tertimpa cahaya lampu. Cantik sekali, nak, puji ibu, matanya berkaca-kaca saat masuk membawakan nampan berisi teh hangat. Besok kamu akan jadi istri Rian. Ibu bahagia sekali. Alia tersenyum simpul. Hatinya berdebar, campuran antara gugup dan bahagia. 7 tahun ia mengenal Rian. 3 tahun berpacaran. Dan besok adalah muara dari segala penantian itu. Terima kasih, Bu. Semoga semuanya lancar, lirih Alia. Namun, ketenangan itu pecah tepat pukul 5 sore. Sebuah amplop coklat tergeletak di meja ruang tamu, diantar oleh kurir yang langsung pergi begitu saja. Tidak ada nama pengirim. Hanya tertulis, untuk Alia dan keluarga. Ayah Alia membuka amplop itu dengan tangan gemetar, seolah firasat buruk sedang merayapi punggungnya. Alia keluar dari kamar karena mendengar suara isak tangis ibunya yang tiba-tiba pecah, menyayat hati. Ada apa, Bu? Ayah? Alia mendekat, jantungnya berpacu kencang. Ayah tidak sanggup bicara. Ia hanya menyodorkan secarik kertas itu pada Alia. Tubuh Alia membeku saat membaca tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan Rian. Alia, maafkan aku. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi jauh. Jangan mencariku. Aku sadar, cintaku bukan untukmu. Selama ini aku hanya berpura-pura. Aku pergi bersama wanita yang benar-benar aku cintai, Siska. Dia mengandung anakku. Maafkan kami. Jangan menunggu. Batalkan semuanya. Rian. Dunia Alia runtuh. Seketika, ruangan itu menjadi gelap gulita meski lampu menyala terang. Siska, bisik Alia, suaranya tercekat. Kakinya lemas, ia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Siska adalah sahabatnya sendiri. Teman curhatnya. Orang yang selalu menemaninya fitting baju pengantin. Orang yang selalu berkata, Rian itu beruntung banget punya kamu, Al. Potongan-potongan memori berputar di kepala Alia seperti film rusak. Ingatannya melayang ke 2 minggu lalu. Saat itu, Alia, Rian, dan Siska makan malam bersama. Siska menyuapkan potongan daging ke piring Rian dengan tawarnya. Coba deh, Yan. Ini enak banget, kata Siska waktu itu. Alia hanya tersenyum, menganggap itu bentuk keakraban wajar karena mereka sudah saling kenal lama. Atau saat Rian sering pamit pulang cepat dengan alasan lembur, dan di saat yang sama Siska sulit dihubungi. Alia, dengan kenaifannya, percaya begitu saja. Bor? Alia memukul dadanya yang terasa sesak. Aku bodoh sekali. Mereka membohongiku di depan mataku sendiri. Rumah yang tadinya penuh tawa persiapan, kini berubah menjadi rumah duka. Ibu pingsan di sofa. Ayah duduk memegangi kepalanya, wajahnya merah pada menahan amarah dan malu yang luar biasa. Bagaimana ini, Yah? Isak salah satu bibi yang baru datang. Undangan sudah sebar. Catering sudah dibayar lunas. Penghulu besok datang jam 8 pagi. Apa yang harus kita katakan pada tamu? Malu, Yah? Malu? Ibu yang baru siuman kembali meraung. Mau ditaruh di mana muka kita? Anak gadis kita ditinggal kabur sehari sebelum akad. Alia tidak menangis meraung-raung. Air matanya mengalir dalam diam, tapi tatapannya kosong. Rasa sakitnya melampaui kata-kata. Hatinya dicabik-cabik oleh 2 orang yang paling ia percaya. Rian, cinta pertamanya. Siska, sahabat karibnya. Mereka berselingkuh di belakang punggungnya, menertawakan kebodohannya, dan kini lari meninggalkannya menanggung aib sendirian. Ya Tuhan! Batin Alia menjerit. Jika ini takdir MU, kenapa sesakit ini? Apa salahku? Malam itu, suasana rumah mencekam. Para kerabat berkumpul dengan wajah tegang.
Opsi-opsi menyakitkan mulai dibahas, membatalkan acara, memasang pengumuman, dan siap menanggung cemoohan tetangga seumur hidup. Alia menarik diri ke teras depan. Ia menatap tenda pernikahan yang kini terlihat seperti ejekan. Angin malam menusuk kulitnya, tapi ia sudah mati rasa. Ia sudah pasrah. Jika besok ia harus berdiri di pelaminan sendirian dan dipermalukan, biarlah. Ia sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar mendekat pagar. Alia menoleh perlahan. Di bawah sinar lampu jalan yang remang, berdiri seorang pria. Penampilannya sederhana, bahkan cenderung lusuh. Ia mengenakan jaket denim yang warnanya sudah pudar, celana jeans, dan membawa tas ransel usang. Rambutnya sedikit berantakan, dan matanya terlihat merah, seperti orang yang kurang tidur atau habis menangis. Itu Dimas, kekasih Siska. Alia mengenalnya sekilas. Siska sering bercerita bahwa pacarnya, Dimas, hanyalah karyawan rendahan yang tidak punya masa depan cerah. Siska sering mengeluh bosan dengan Dimas. Dimas membuka pagar dan berjalan mendekati Alia. Tatapan mereka bertemu. Ada luka yang sama di mata pria itu. Luka akibat pengkhianatan. Alia, sapa Dimas, suaranya parau. Mas Dimas? Alia mengusap air matanya cepat-cepat. Ngapain malam-malam ke sini? Kalau cari Siska, dia sudah pergi. Aku tahu, potong Dimas. Rahangnya mengeras. Dia pergi dengan Rian, calon suamimu. Hening. Angin malam berhembus membawa daun kering. Kamu sudah tahu? Tanya Alia lirih. Dimas mengangguk. Ia mengeluarkan secari kertas dari saku jaketnya, meremasnya kuat-kuat. Siska meninggalkan pesan. Dia bilang dia tidak bisa hidup susah denganku. Dia memilih Rian. Alia tertawa getir. Mereka pasangan yang serasi. Sama-sama pengkhianat. Dimas menatap tenda megah di belakang Alia, lalu menatap wajah sembab wanita itu. Ia melihat kehancuran di sana, kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan, namun beban Alia jauh lebih berat karena pertaruhan nama baik keluarga. Dimas menarik napas panjang, seolah mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Alia, besok akad nikahmu jam 8, kan? Alia menunduk. Tidak ada akad, Mas. Tidak ada pengantin prianya. Ada, kata Dimas tegas. Alia mendongak, bingung. Maksud Mas? Menikahlah denganku. Waktu seolah berhenti. Alia ternganga. Apa? Menikahlah denganku, Alia, ulang Dimas, kali ini lebih mantap. Keluargamu butuh pengantin pria untuk menyelamatkan nama baik. Aku butuh alasan untuk tetap hidup dan membuktikan bahwa aku bisa bangkit. Mas gila? Kita nggak saling cinta. Kita bahkan nggak terlalu kenal, tolak Alia. Cinta bisa datang belakangan, atau tidak sama sekali, itu urusan nanti, jawab Dimas dingin. Tapi kehormatan orang tuamu? Itu tidak bisa dibeli kembali kalau besok acaranya batal. Aku bersedia menjadi suamimu. Aku akan bertanggung jawab. Aku bukan orang kaya, Alia. Kamu tahu Siska meninggalkanku karena aku miskin. Tapi aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau mempermalukanmu seperti yang Rian lakukan. Alia terdiam. Ia melihat kesungguhan di mata pria sederhana itu. Bukan tatapan cinta, tapi tatapan solidaritas sesama orang yang terluka. Di dalam rumah, Alia mendengar suara ibunya yang kembali menangis histeris. Suara itu menyayat hatinya. Demi ibu. Demi ayah. Alia menelan ludah yang terasa pahit. Ia menatap Dimas lurus-lurus. Mas serius? Mas mau menikahi wanita yang dicampakkan? Aku juga pria yang dicampakkan, Alia. Kita impas. Alia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan dengan air mata yang menetes lagi. Baiklah, ayo kita bilang ke ayah. Malam itu, takdir berputar arah. Di atas kertas undangan yang seharusnya tertulis nama Rian, kini takdir menuliskan nama baru. Dimas, pria yang dikira miskin dan tak punya apa-apa, yang datang menawarkan diri di saat dunia Alia runtuh. Tanpa Alia tahu, keputusan putus asanya malam ini akan membawanya pada kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Di balik penampilan sederhana Dimas, tersimpan rahasia besar yang akan membuat mereka yang pergi menyesal seumur hidup. Suasana di ruang tengah rumah keluarga Pak Harun malam itu lebih mirip ruang pengadilan daripada rumah calon pengantin. Udara terasa berat, seolah oksigen menipis, dihisap habis oleh ketegangan yang mencekik. Alia masuk menggandeng lengan Dimas yang terbalut jaket denim lusuh. Saat mereka melangkah masuk, semua mata tertuju pada mereka. Mata ibu yang bengkak, mata ayah yang merah menyala, dan tatapan bingung para kerabat. Suara ayah bergetar, tatapannya beralih tajam ke arah Dimas. Siapa laki-laki ini? Kenapa kamu bawa dia masuk saat kita sedang kacau begini? Alia melepaskan tangan Dimas, lalu berdiri di sampingnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan kakinya yang masih terasa seperti jeli. "Yah, Bu, ini Mas Dimas," suara Alia terdengar serak. Dia kekasih Siska?" Nama, Siska, bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Ibu Alia langsung berdiri, wajahnya menegang penuh amarah. "Pacar perempuan ular itu. Mau apa dia ke sini? Mau mengejek kita juga?" "Hah? Belum puas mereka menghancurkan anak saya." Dimas maju selangkah. Ia tidak menunduk, tidak juga terlihat takut. Postur tubuhnya tegap, wajahnya tenang meski gurat kelelahan terlihat jelas. Dengan gerakan yang santun namun tegas, ia berlutut di hadapan Pak Harun dan Ibu Alia. "Maafkan kedatangan saya yang tidak sopan, Pak, Bu." Suara Dimas terdengar berat dan berwibawa, kontras dengan penampilannya yang sederhana. "Saya datang bukan untuk mengejek. Saya datang karena nasib saya dan Alia sama. Kami sama-sama dibuang seperti sampah oleh orang yang kami cintai." Pak Harun menatap laki-laki di hadapannya. Ia melihat sepatu kets Dimas yang sudah agak kusam dan ujung celana jeansnya yang sedikit berserabut. Jelas sekali laki-laki ini bukan dari kalangan berada. Rian, calon menantunya yang kabur itu, selalu tampil necis dengan kemeja bermerek. "Lalu apa mau kamu?" tanya Pak Harun dingin. "Kalau cuma mau curhat, ini bukan waktunya. Pulanglah." Dimas mengangkat wajahnya. Tatapannya lurus menembus mata tua Pak Harun. "Saya ingin menawarkan solusi, Pak. Saya tahu besok undangan sudah tersebar. Penghulu akan datang. Catering sudah siap. Kalau acara batal, kehormatan Bapak dan Ibu akan hancur." Dimas berhenti sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara lantang. "Izinkan saya menikahi Alia besok." Hening. Keheningan yang memekakkan telinga. Detik jam dinding terdengar seperti palu godam. Ibu Alia menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak tak percaya. Tante dan paman Alia saling berbisik ribut. "Kamu gila?" desis Pak Harun, nadanya meninggi. "Nikah itu bukan mainan. Kamu pikir anak saya barang dagangan yang bisa ditukar begitu saja? Kamu siapa? Kerjamu apa? Mampu kamu kasih makan anak saya?" Pertanyaan itu menohok. Siska memang sering bilang Dimas hanya karyawan biasa, staf administrasi di sebuah gudang logistik. Setidaknya itu yang Siska tahu. Dimas tidak tersinggung. Ia justru mengangguk mengerti. "Saya sadar diri, Pak. Saya bukan orang kaya. Saya hanya pria biasa yang ditinggalkan karena dianggap tidak punya masa depan. Tapi saya punya harga diri. Saya tidak akan membiarkan wanita sebaik Alia dipermalukan sendirian di pelaminan." Dimas menoleh sekilas ke arah Alia yang masih berdiri mematung dengan air mata mengalir diam-diam. "Saya berjanji, Pak," lanjut Dimas, suaranya melembut namun penuh penekanan. "Saya akan bekerja keras. Saya tidak akan membiarkan Alia kelaparan. Dan yang paling penting, saya akan menutup aib keluarga ini. Besok, tetangga dan tamu tidak akan tahu kalau mempelai pria kabur. Mereka hanya akan melihat pernikahan yang sah." Pak Harun terdiam. Ia memandang istrinya yang masih terisak. Ia memandang Alia, putri semata wayangnya yang kini terlihat hancur lebur. Pilihan yang ada di hadapannya sangat pahit. Membatalkan pernikahan berarti menanggung malu seumur hidup, menjadi bahan gunjingan satu kota. Melanjutkan pernikahan dengan orang asing yang miskin ini adalah perjudian. Tapi Pak Harun melihat sesuatu di mata Dimas. Sesuatu yang tidak pernah ia lihat di mata Rian.
Tanggung jawab. Hah? Panggil Pak Harun lirih. Ya, ya. Kamu mau? Alia menatap ayahnya. Ia melihat gurat putus asa di wajah tua itu. Ayah yang selama ini membanggakannya. Ayah yang sudah keluar uang banyak untuk resepsi ini. Alia menatap Dimas. Pria asing yang kini menjadi satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Tidak ada cinta di hati Alia. Hatinya sudah mati rasa, beku oleh pengkhianatan Rian. Tapi otaknya berjalan rasional. Ia harus menyelamatkan wajah orang tuanya. Alia mau? Ya, jawab Alia pelan, nyaris berbisik. Alia ikhlas. Keputusan itu diambil. Malam itu juga, kekacauan terjadi dalam bentuk lain. Bukan kekacauan tangis, tapi kekacauan administrasi. Tapi berkasnya bagaimana? Tanya paman Alia panik. Nama di KUA itu Rian. Buku nikah sudah dicetak atas nama Rian. Nggak mungkin diubah dalam semalam. Dimas berdiri. Untuk sejenak, aura, orang biasa, lenyap, digantikan oleh karisma yang anehnya begitu dominan. Biar saya yang urus, kata Dimas tenang. Kamu? Paman Alia mencibir. Orang KUA itu birokrasinya ribet. Kamu punya kenalan apa? Dimas tidak menjawab cibiran itu. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponsel bututnya, ponsel yang sengaja ia pakai untuk menyamar selama ini, dan berjalan menjauh ke teras. Di teras yang gelap, Dimas mengganti kartu SIM di ponselnya dengan kartu lain yang ia simpan di dompet. Ia mendial sebuah nomor khusus. Halo, suara Dimas berubah dingin dan otoriter. Berbeda 180 derajat dengan nada bicaranya di dalam rumah tadi. Ini saya. Ada keadaan darurat. Saya butuh kepala KUA wilayah Jakarta Selatan dihubungi sekarang juga. Ya, sekarang. Ubah data pengantin pria untuk pernikahan Alia besok pagi. Ganti dengan nama saya. Dimas Anggara. Pastikan buku nikah baru sudah ada di meja akad jam 7 pagi. Jangan ada kesalahan. Dan ingat, rahasiakan identitas saya. Pastikan petugas KUA tutup mulut. Dimas mematikan telepon. Ia menghela napas panjang, menatap langit malam yang kelam. Rian, Siska, kalian pikir kalian menang, batinnya. Kalian baru saja membuang berlian demi batu kali. Keesokan harinya, matahari terbit dengan sinis. Terang benderang, seolah mengejek Alia yang merasa mendung di dalam hati. Pukul 7.30 pagi. Alia duduk di depan meja rias. Perias pengantin memoleskan bedak tebal untuk menutupi mata pandanya. Mbak Alia, senyum dong sedikit, kata perias itu bingung. Hari bahagia kok murung terus. Alia memaksakan senyum, tapi yang keluar hanyalah ringisan kaku. Di cermin, ia melihat sosok pengantin yang cantik jelita, tapi matanya kosong seperti boneka porselen. Kebaya putih itu terasa mencekik lehernya. Di luar kamar, suara kasidah rebana sudah mulai terdengar menyambut tamu. Jantung Alia berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena takut. Bagaimana kalau Dimas kabur juga? Bagaimana kalau dia hanya membual? Pintu kamar terbuka. Ibu masuk, matanya masih sembab tapi sudah ditutupi make up. Dia sudah datang, bisik ibu, nada suaranya antara lega dan ragu. Dia datang sendirian naik taksi online. Tidak ada rombongan keluarga bawa seserahan. Hati Alia mencelos. Tentu saja. Dimas hanyalah sebatang kara dalam sandiwara ini. Pernikahan ini begitu menyedihkan. Tanpa hantaran mewah, tanpa keluarga besan. Hanya seorang pria dengan niat nekat. Ayo keluar, nak. Penghulu sudah siap? Alia dituntun keluar kamar. Langkahnya berat. Saat ia memasuki ruang tengah yang sudah disulap menjadi tempat akad, ia melihat punggung pria itu. Dimas duduk menghadap penghulu. Ia mengenakan jas putih yang, tunggu dulu. Jas itu pas sekali di badannya. Itu bukan jas sewaan murah. Potongannya rapi, bahannya terlihat jatuh dengan elegan. Alia tidak tahu bahwa itu adalah satu-satunya jas bespoke, jahitan khusus, yang Dimas minta asistennya ambilkan dari apartemen mewahnya subuh tadi, satu-satunya barang mewah yang ia izinkan melekat di tubuhnya hari ini. Tamu-tamu mulai berbisik. Loh, kok pengantin prianya beda? Itu bukan Rian, kan? Katanya Rian sakit mendadak?
Atau gimana sih? Siapa itu? Kok nggak ada keluarganya? Bisikan-bisikan itu seperti lebah yang berdengung di telinga Alia. Ia duduk di samping Dimas, menundukkan kepala dalam-dalam. Ia tidak berani menatap wajah para tamu. Dimas menoleh sedikit. Ia melihat tangan Alia yang gemetar hebat di atas lutut. Tanpa kata, Dimas menggeser tangannya sedikit, memberikan isyarat kehadiran yang menenangkan. Aku di sini, seolah itu yang ingin ia katakan. Saudara Dimas Anggara, suara penghulu memecah ketegangan. Saya, jawab Dimas tegas. Pak Harun menjabat tangan Dimas. Tangan tua ayahnya gemetar, tapi tangan Dimas menggenggamnya dengan kokoh, mantap, dan meyakinkan. Cengkeraman itu seolah menyalurkan kekuatan pada Pak Harun. Saudara Dimas Anggara bin. Pak Harun menyebut nama ayah Dimas. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Alia Natania binti Harun, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah, dibayar tunai. Uang 5 juta itu adalah seluruh tabungan, karakter miskin, yang Dimas miliki di rekening biasanya, hasil kerjanya sebagai staf biasa yang ia gunakan sebagai kedok. Ia tidak ingin mengeluarkan miliaran rupiah sekarang dan merusak penyamarannya. Jantung Alia berhenti berdetak sesaat. Dimas menarik napas, matanya menatap tajam ke mata Pak Harun. Tidak ada keraguan sedikit pun. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Natania binti Harun dengan mas kawin tersebut, tunai. Satu tarikan napas. Lantang. Jelas. Tidak ada pengulangan. Bagaimana saksi? Sah. Kata itu menggema di seluruh ruangan. Alia memejamkan mata, dan setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Sah. Ia bukan lagi milik dirinya sendiri. Ia bukan istri Rian. Ia kini istri Dimas. Pria yang baru ia kenal namanya semalam. Doa dipanjatkan. Alia mengangkat tangan, mengamini doa-doa yang terasa asing. Saat prosesi selesai, Alia harus mencium tangan suaminya. Dengan ragu, Alia meraih tangan Dimas. Tangan itu kasar namun hangat. Saat hidung Alia menyentuh punggung tangan Dimas, ia merasakan sentuhan lembut di kepalanya. Dimas meletakkan telapak tangannya di ubun-ubun Alia, mendoakannya. Alia mendongak, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia melihat mata Dimas dari jarak dekat. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada tatapan kasihan. Hanya ada tatapan tenang yang seolah berkata, kita akan lalui ini. Acara berlanjut ke resepsi. Alia berdiri di pelaminan bagaikan robot. Ia tersenyum kaku pada ratusan tamu yang menyalaminya dengan tatapan penuh tanya. Pertanyaan, mana Rian, berulang kali muncul, dan Alia hanya bisa menjawab dengan skenario yang sudah disiapkan keluarga. Rian berhalangan, jodoh berkata lain. Dimas berdiri di sampingnya dengan sabar. Ia tidak banyak bicara, tapi ia sangat sigap. Saat Alia terlihat mau pingsan karena kelelahan berdiri dan memakai high heels, Dimas dengan cekatan memegang pinggangnya, menahannya agar tetap tegak. Pegangan saja ke lenganku, bisik Dimas pelan, tak ingin didengar tamu. Jangan dipaksakan. Alia menurut, mencengkeram lengan jas suaminya. Lengan itu terasa keras dan berotot, kokoh sekali. Sore harinya, resepsi selesai. Rumah kembali sepi, menyisakan sampah gelas plastik dan bunga-bunga yang mulai layu. Kecanggungan yang sesungguhnya baru dimulai. Kamar pengantin yang seharusnya untuk Alia dan Rian, kini ditempati oleh Alia dan Dimas. Spray sutra merah marun, hiasan bunga mawar di tempat tidur, semuanya terasa ironis. Alia masuk ke kamar, melepas hiasan kepalanya yang berat. Ia duduk di tepi ranjang, merasa sangat lelah secara fisik dan mental. Pintu kamar terkunci. Dimas berdiri di dekat pintu, tampak canggung untuk pertama kalinya. Kamu tidur di kasur saja, Al, kata Dimas pelan. Ia menunjuk sofa kecil di sudut kamar. Aku tidur di sofa. Alia menatapnya heran. Kenapa? Kita kan sudah suami istri. Meski tidak ada cinta, Alia tahu kewajibannya. Dimas menggeleng sopan. Ia melepas jasnya, melipatnya rapi. Kini ia hanya mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung. Aku menikahimu untuk menyelamatkan namamu, Alia. Bukan untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan, ujar Dimas tulus.
kamu masih terluka. Aku tahu rasanya. Tidak mungkin aku menyentuhmu saat hatimu masih berdarah karena laki-laki lain. Itu bukan caraku. Mata Alia memanas. Ia tidak menyangka Dimas akan sehormat ini. Rian saja dulu sering memaksanya untuk melakukan hal-hal yang tidak ia mau, tapi Dimas pria yang katanya miskin dan tak berpendidikan ini justru sangat menghargainya. Istirahatlah. Kamu pasti capek menangis seharian, kata Dimas sambil mengambil bantal dari kasur dan meletakkannya di sofa. Aku akan menjagamu. Malam ini, dan seterusnya, sampai kamu sendiri yang memintaku berhenti menjagamu. Alia merebahkan tubuhnya di kasur empuk itu, memunggungi Dimas yang berbaring di sofa sempit. Dalam diam, air mata Alia menetes lagi. Tapi kali ini, bukan karena sedih ditinggal Rian. Tapi karena rasa haru yang aneh. Di tengah badai kehancuran hidupnya, Tuhan mengirimkan sebuah perahu kecil yang terlihat rapuh, namun ternyata ia adalah bahtera yang paling aman. Dan di luar sana, Rian dan Siska mungkin sedang tertawa bahagia merayakan kebebasan mereka, tanpa tahu bahwa mereka baru saja melepaskan takdir terbaik demi sebuah kesenangan sesaat yang akan menghancurkan mereka kelak. Pagi pertama sebagai seorang istri, Alia terbangun bukan oleh kecupan mesra atau sinar matahari yang hangat, melainkan oleh rasa pegal di sekujur tubuh dan mata yang bengkak. Ia mengerjap, menatap langit-langit kamar yang asing. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa ini adalah kenyataan, bukan mimpi buruk. Ia menoleh ke arah sofa. Kosong. Selimut yang semalam dipakai Dimas sudah terlipat rapi berbentuk persegi sempurna, seolah dilipat oleh petugas housekeeping hotel berbintang. Alia bergegas bangun, merapikan rambutnya yang berantakan, dan keluar kamar. Aroma nasi goreng menguar dari dapur. Ia mendapati Dimas sedang berdiri di depan kompor, mengenakan kaos oblong putih polos dan celana pendek selutut. Tangannya lincah mengaduk wajan. Mas, maaf aku bangun kesiangan, ujar Alia kikuk. Seharusnya istri yang bangun duluan dan menyiapkan sarapan, pikirnya. Rasa bersalah menyergap. Dimas menoleh, tersenyum tipis. Enggak apa-apa. Kamu butuh istirahat. Duduklah, sarapan sudah siap. Alia duduk di meja makan. Di hadapannya tersaji 2 piring nasi goreng. Yang membuat Alia tertegun adalah tampilannya. Nasi goreng itu dicetak rapi menggunakan mangkuk, dengan telur mata sapi yang bulat sempurna di atasnya, serta irisan tomat dan timun yang dipotong dengan presisi tinggi. Mas bisa masak? Tanya Alia heran. Setahu dia dari cerita Siska dulu, Dimas adalah laki-laki yang hidupnya berantakan dan makan di warteg setiap hari. Sedikit, jawab Dimas singkat sambil menuangkan teh hangat. Dulu, pernah kerja bantu-bantu di dapur catering. Kebohongan yang lancar. Padahal, kemampuan itu ia dapatkan dari kursus gourmet cooking di Prancis saat ia mengambil cuti musim panas tahun lalu. Mereka makan dalam diam. Hanya denting sendok beradu piring yang terdengar. Al, panggil Dimas setelah meneguk tehnya. Siang ini kita pindah? Ya. Alia berhenti mengunyah. Pindah? Kemana? Ke kontrakanku, jawab Dimas mantap. Aku nggak mau tinggal di sini, numpang sama orang tuamu. Aku suami, aku yang harus sediakan tempat tinggal, walaupun ya, cuma kontrakan kecil. Kamu keberatan? Alia menatap wajah suaminya. Ada harga diri yang tinggi di sana. Aku ikut Mas saja. Istri harus ikut suami, kan? Siang harinya, drama kecil terjadi saat mereka berpamitan. Ibu Alia menangis lagi, kali ini karena tidak tega melepas anaknya hidup susah. Nak Dimas, kata Pak Harun sambil menyodorkan amplop tebal. Ini ada sedikit uang. Pakailah untuk sewa tempat yang lebih layak. Atau untuk modal usaha. Dimas menolak amplop itu dengan halus namun tegas. Ia menangkupkan kedua tangannya di dada. Terima kasih, Pak. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa terima. Saya menikahi Alia berarti saya siap menanggung hidupnya dengan keringat saya sendiri. Biarkan kami memulai dari nol. Doakan saja rezeki saya lancar. Pak Harun tertegun. Ia menarik kembali tangannya, kali ini dengan tatapan yang berubah. Dari meremehkan, menjadi sedikit hormat. Jarang ada pemuda miskin yang menolak uang cuma-cuma. Taksi online membawa mereka menjauh dari kawasan perumahan elit, masuk ke jalan-jalan sempit di pinggiran Jakarta.
Mobil berhenti di depan sebuah rumah petak di gang yang hanya cukup dilewati satu mobil. Dindingnya bercat biru kusam yang mulai mengelupas. Ini tempatnya, kata Dimas sambil menurunkan koper Alia. Alia menatap rumah itu. Jauh sekali dari rumah orang tuanya, apalagi dari rumah impian yang pernah ia rancang bersama Rian. Tapi Alia sudah berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan mengeluh. Ini adalah takdirnya sekarang. Masuklah, ajak Dimas. Bagian dalam rumah itu sangat sederhana. Hanya ada satu ruang tamu kecil yang menyatu dengan ruang TV, tanpa TV, satu kamar tidur, dapur sempit, dan kamar mandi. Lantainya keramik putih biasa yang sudah agak buram. Namun, Alia menyadari satu hal, rumah itu sangat bersih. Tidak ada debu, barang-barang tertata efisien. Maaf ya, cuma ini kemampuanku sekarang, ujar Dimas sambil meletakkan tas. Ia mengamati ekspresi Alia, mencari tanda-tanda penolakan atau jijik. Jika Alia adalah wanita matre seperti Siska, pasti dia sudah berteriak minta pulang saat ini. Tapi Alia justru tersenyum kecil. Ia menggulung lengan kebayanya yang belum sempat ia ganti. Enggak apa-apa, Mas. Ini teduh kok. Nanti aku bersihkan lagi biar lebih nyaman. Dimas terdiam. Hatinya berdesir. Kamu wanita yang kuat, Alia. Rian benar-benar buta, batinnya. Hari-hari berlalu menjadi rutinitas baru. Alia belajar menjadi ibu rumah tangga di lingkungan yang padat penduduk. Ia belajar belanja di tukang sayur keliling, belajar menawar harga cabai, dan belajar mencuci baju tanpa mesin cuci karena listrik di kontrakan itu tidak kuat dayanya. Dimas bekerja setiap hari. Ia berangkat pagi-pagi sekali dengan jaket lusuh dan helm ojek online-nya, tunggangan sementaranya, dan pulang saat matahari terbenam. Alia tidak pernah bertanya detail pekerjaan Dimas. Ia hanya tahu Dimas bekerja, serabutan, dan kadang menjadi staf gudang. Namun, ada hal-hal ganjil yang mulai Alia perhatikan. Suatu sore, Alia sedang menyapu halaman depan ketika ia mendengar suara Dimas dari dalam kamar mandi. Pintunya sedikit terbuka. Sepertinya Dimas sedang menerima telepon. No, absolutely not. Tell the shareholders that I will veto that decision. The acquisition must be postponed until Q3. Alia menghentikan sapuannya. Ia mengernyit. Bahasa Inggris? Dan? Sangat lancar? Aksennya terdengar seperti orang bule di film-film, bukan aksen orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris pas-pasan. Tak lama kemudian, suara itu berubah menjadi bahasa Indonesia yang medok. Iya, Bang. Nanti sore saya angkut barangnya. Siap, bos. Alia bingung. Saat Dimas keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di leher, Alia memberanikan diri bertanya. Mas, tadi ngomong sama siapa? Dimas tampak tenang, mengambil gelas air minum. Oh, sama mandor gudang. Kenapa? Kok tadi aku dengar kayak bahasa Inggris? Lancar banget. Dimas tersedak sedikit air minumnya, lalu tertawa renyah. Tawa yang sangat meyakinkan. Oh itu, aku lagi dengerin podcast belajar bahasa Inggris, Al. Di gudang kan banyak barang impor, kadang petunjuknya bahasa Inggris semua. Kalau nggak ngerti, nanti salah angkut. Jadi aku ngafalin dialog di film. Oh? Alia mengangguk, merasa masuk akal. Hebat ya mas, mau belajar? Harus dong. Biar nggak jadi kuli selamanya, jawab Dimas sambil mengacak rambut Alia pelan. Keanehan kedua terjadi saat mereka makan malam di warung pecel lele pinggir jalan seminggu kemudian. Seorang pengamen jalanan datang mendekat. Alia sudah menyiapkan uang receh Rp2.000. Tapi Dimas, yang sedang asyik makan, tiba-tiba menoleh ke arah pengamen itu yang menyanyikan lagu The Beatles dengan gitar yang sumbang. Kuncinya salah, Mas, celetuk Dimas spontan. Itu harusnya masuk G minor, bukan C. Pengamen itu bingung. Dimas kemudian meminjam gitar si pengamen. Boleh pinjam bentar? Dengan jari-jarinya yang panjang dan bersih, Dimas memetik senar gitar itu. Dalam hitungan detik, alunan musik yang indah dan profesional terdengar. Dimas membetulkan tuner gitar itu dengan telinga yang peka, lalu memainkan intro lagu Yesterday dengan teknik fingerstyle yang rumit. Pengunjung warung tenda itu terdiam, menoleh semua. Alia melongo. Suaminya main gitar seperti musisi kafe mahal.
Sadar dirinya jadi pusat perhatian, Dimas buru-buru mengembalikan gitar itu dan memberi uang 10.000, nominal yang cukup besar bagi mereka saat ini. Dulu pernah jadi connect sound system, bisik Dimas pada Alia yang masih bengong. Sering lihat orang cek sound. Alia hanya mengangguk lagi, meski hatinya mulai bertanya-tanya. Connect sound system, catering, gudang. Mas Dimas ini sebenarnya siapa? Dia terlalu pintar untuk sekadar lulusan SMA biasa seperti yang dibilang Siska. Namun, keraguan itu tertutup oleh kenyataan pahit lainnya. Malam itu, hujan turun deras disertai petir. Alia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, Rian dan Siska menertawakannya di tengah pesta, melemparinya dengan kotoran. Alia terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dimas yang tidur di lantai beralaskan kasur lipat tipis langsung terbangun. Ia menyalakan lampu kecil. Kenapa, Al? Mimpi buruk. Dimas mendekat, duduk di tepi ranjang, tapi tetap menjaga jarak sopan. Alia mengangguk, air matanya tumpah lagi. Pertahanannya runtuh. Sakit, Mas? Masih sakit banget rasanya? Isaknya. Kenapa mereka jahat banget? Untuk pertama kalinya, Dimas tidak hanya diam. Ia memberanikan diri meraih tangan Alia, menggenggamnya erat. Kehangatan tangan itu menjalar ke hati Alia yang beku. Menangislah, Al. Habiskan air matamu malam ini, kata Dimas lembut. Tapi berjanjilah satu hal. Ini terakhir kalinya kamu menangisi bajingan itu. Dia tidak pantas mendapatkan satu tetes pun air matamu lagi. Alia menatap mata Dimas. Di bawah lampu remang, mata itu terlihat seperti samudra yang dalam dan menenangkan. Kamu punya aku sekarang, lanjut Dimas. Aku mungkin belum bisa memberimu kemewahan seperti yang Rian janjikan. Tapi aku bersumpah, demi Tuhan yang menyatukan kita, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitimu lagi. Siapapun yang membuatmu menangis, akan berhadapan denganku. Kata-kata itu bukan bualan kosong. Ada getaran kekuatan yang mengerikan sekaligus melindungi dalam suara Dimas. Tanpa sadar, Alia memeluk pinggang suaminya, membenamkan wajahnya di dada bidang pria itu. Dimas tertegun sejenak, kaku. Namun perlahan, tangannya terangkat dan mengusap punggung Alia yang bergetar. Sudah. Ada Mas di sini. Malam itu, di kontrakan sempit yang dingin, benih cinta yang sesungguhnya mulai tumbuh. Bukan cinta yang menggebu-gebu penuh nafsu, tapi cinta yang lahir dari rasa aman. Alia mulai merasa, mungkin, hanya mungkin, kehilangan Rian bukanlah musibah, melainkan cara Tuhan menyelamatkannya. Sementara itu, jauh di sebuah apartemen mewah di pusat kota, Siska sedang melempar vas bunga ke arah Rian. Kamu bilang kartumu unlimited. Kenapa ditolak saat aku mau beli tas? Teriak Siska. Rian tampak frustrasi, mengacak rambutnya. Rekeningku dibekukan Papa. Papa marah besar karena aku kabur dari pernikahan. Kamu sabar dong, Asias. Sabar? Kita mau makan apa besok kalau rekeningmu diblokir? Karma mulai bekerja, perlahan tapi pasti, merayap menuju mereka yang menabur angin. 1 bulan telah berlalu sejak pernikahan dadakan itu. Hidup di kontrakan petak berwarna biru kusam itu mulai terasa seperti rumah bagi Alia. Tidak ada AC dingin, tidak ada spring bed empuk, namun ada kehangatan yang belum pernah Alia rasakan sebelumnya. Pagi itu, Alia sedang menghitung uang belanja di dompetnya. Uang pemberian orang tuanya sudah ia simpan rapat-rapat sebagai dana darurat, ia bertekad tidak menyentuhnya kecuali terpaksa. Ia ingin hidup dari nafkah Dimas. Tinggal 50.000 untuk 3 hari ke depan, gumam Alia sambil menghela napas. Harga cabai sedang naik, dan token listrik sudah berbunyi minta diisi. Dimas keluar dari kamar mandi, sudah rapi dengan kemeja flanel kotak-kotak dan celana jeans. Penampilannya masih sederhana, khas pekerja lapangan. Kenapa melamun, sayang? Tanya Dimas sambil mengancingkan lengan kemejanya. Panggilan, sayang, itu kini meluncur alami dari bibirnya, dan anehnya, Alia tidak lagi merasa risih. Enggak kok, Mas. Cuma lagi ngitung belanjaan. Alia buru-buru menutup dompetnya. Mas mau bekal apa hari ini? Telur dadar lagi nggak apa-apa? Dimas tersenyum. Ia mendekat,
lalu menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tangan Alia. Alia terbelalak. Mas, ini banyak banget. 500 ribu? Mas dapat uang dari mana? Oh, itu? Dimas berpikir cepat. Kemarin lembur di gudang. Ada bongkaran kontainer besar, jadi mandor kasih bonus tunai. Pakailah. Beli daging atau buah, kamu kelihatan kurusan. Padahal, uang itu hanyalah remah-remah kecil dari dompetnya. Dimas harus sangat berhati-hati memberikan uang. Jika ia memberi terlalu banyak, Alia akan curiga. Jika terlalu sedikit, Alia akan menderita. Menjaga keseimbangan, kemiskinan palsu, ini ternyata lebih sulit daripada memimpin rapat direksi. Alhamdulillah, makasih ya, Mas. Kamu kerja keras banget. Mata Alia berbinar. Ia mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Hati Dimas mencelos. Maafkan aku membohongimu, Al. Tapi belum saatnya kamu tahu, batinnya. Aku ingin kamu mencintaiku sebagai Dimas si buru gudang, bukan Dimas si CEO. Siang harinya, Alia memutuskan untuk tidak hanya diam di rumah. Ia lulusan sarjana ekonomi, meski ijazahnya sempat menganggur, karena Rian dulu melarangnya bekerja. Ngapain kerja? Aku bisa hidupin kamu, kata Rian dulu. Alia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan garmen menengah yang letaknya tak jauh dari kontrakan. Ia ingin membantu ekonomi keluarga. Saat wawancara, Alia duduk berhadapan dengan HRD yang berwajah judes. Kamu sudah nikah? Tanya HRD itu sambil melihat CV Alia. Baru sebulan? Wah, nanti hamil, terus cuti melahirkan. Perusahaan rugi dong. Saya bisa profesional, Bu, jawab Alia tegas. Lagian kamu lulusan universitas bagus, kok mau lamar jadi staf admin biasa? Pasti ada apa-apanya nih. Jangan-jangan ijazah palsu, cibir si HRD. Alia menahan emosi. Penolakan demi penolakan ia terima hari itu. Menjelang sore, ia duduk lemas di halte bus, merasa tidak berguna. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, selamat sore. Apakah benar ini dengan Ibu Alia Natania? Suara seorang wanita terdengar sangat sopan dan profesional di ujung telepon. Iya, benar. Kami dari PT Cakrawala Logistik. Kami melihat profil Anda di situs pencari kerja. Kebetulan kami sedang butuh staf keuangan mendesak. Apakah Ibu bisa datang besok untuk tanda tangan kontrak? Tanpa tes, karena kami lihat nilai kuliah Ibu sangat bagus. Alia melongo. Langsung kontrak? Serius, Mbak? Benar, Bu. Gajinya UMR plus tunjangan. Lokasi kantor kami hanya 15 menit dari alamat Ibu. Bagaimana? Mau? Saya mau, Mbak, seru Alia girang. Alia tidak tahu bahwa 10 menit yang lalu, Dimas, yang sedang memantau GPS ponsel istrinya, demi keamanan, melihat Alia duduk lama di halte bus dengan wajah sedih. Dimas menelepon asisten pribadinya, Pak Rudi. Rud, istri saya lagi cari kerja. Carikan posisi di anak perusahaan kita yang levelnya menengah ke bawah. Yang dekat rumah kontrakan saya. Jangan kasih jabatan tinggi dulu, staf biasa saja. Dan pastikan HRD-nya menelepon dia sekarang juga dengan sopan. Jangan sampai dia tahu itu intervensi saya. Siap, Pak Bos, jawab Rudi di seberang sana. Sore itu, Alia pulang dengan wajah berseri-seri. Ia memasak semur daging istimewa menyambut kepulangan Dimas. Mas, aku dapat kerja, seru Alia saat Dimas baru membuka pintu. Dimas pura-pura terkejut. Wah, alhamdulillah. Di mana? Di Cakrawala Logistik. Dekat sini loh, Mas. Rezeki banget, mereka butuh cepat jadi nggak pakai tes. Dimas tersenyum lebar, mengusap kepala istrinya. Itu karena kamu pintar dan rezeki istri solehah. Selamat ya. Malam itu, mereka makan dengan nikmat. Alia bercerita panjang lebar dengan antusias. Dimas mendengarkan dengan tatapan memuja. Ia melihat cahaya hidup kembali di mata Alia. Cahaya yang sempat direnggut oleh Rian. Namun, drama, topeng sang CEO, nyaris terbongkar di akhir pekan. Alia mengajak Dimas ke pasar modern untuk membeli perlengkapan kantor barunya.
Saat mereka sedang memilih kemeja kerja diskonan, seorang pria parubaya berjas rapi melintas di lorong yang sama. Pria itu, Pak Darmawan, adalah salah satu mitra bisnis Dimas. Mata Pak Darmawan membelalak saat melihat sosok Dimas yang sedang memegang kemeja wanita seharga Rp50.000. Pak D. Pak Darmawan hendak menyapa, langkahnya terhenti. Dimas menoleh. Matanya membelalak sepersekian detik, lalu dengan cepat ia memberikan tatapan tajam dan dingin, kode keras, jangan menyapa saya. Pura-pura tidak kenal atau kontrak kita batal. Pak Darmawan yang cerdas langsung menangkap sinyal mengerikan itu. Ia berdehem, lalu memalingkan wajah dan pura-pura sibuk dengan ponselnya, berjalan cepat melewati mereka. Siapa mas? Kok ngeliatin kamu terus? Tanya Alia heran. Nggak tahu. Salah orang kali. Jawab Dimas santai, meski jantungnya berdegup kencang. Mungkin dia kira aku tukang parkir langganannya. Alia tertawa. Mana ada tukang parkir ganteng kayak mas? Dimas tertegun. Ganteng? Alia baru saja memujinya? Wajah Alia memerah menyadari ucapannya sendiri. Ia buru-buru berbalik badan. Ayo bayar, mas. Keburu antre. Sementara kebahagiaan sederhana mulai mekar di kontrakan biru, badai mulai menerjang apartemen mewah Rian. Kartu kredit ditolak lagi, pekit Siska histeris. Ia melempar tas belanjaannya ke lantai. Rian, kamu ini niat jadi suami nggak sih? Rian duduk di sofa dengan kepala pening. Aku sudah bilang, Papa blokir semua akses keuanganku, SIS. Papa marah besar karena aku permaluin keluarga di depan Pak Harun. Papa ancam mau coret aku dari hak waris kalau aku nggak balik minta maaf ke Alia. Apa? Minta maaf ke perempuan kampung itu? Nggak sudi. Siska melotot. Kita bisa hidup tanpa uang papamu. Kamu kan punya tabungan sendiri. Tabunganku habis buat bayar sewa apartemen ini setahun di muka, SIS. Kamu yang minta tinggal di penthouse, bentak Rian. Dan uang sisa kemarin habis buat beli tas-tas branded kamu itu. Siska terdiam, tapi matanya menyiratkan kemarahan, bukan penyesalan. Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok aku mau treatment ke salon. Cari uang sana. Jual mobilmu kalau perlu. Mobil itu atas nama perusahaan papa. Kalau aku jual, aku bisa lapor polisi. Rian menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Malam itu, Rian termenung di balkon. Ia melihat ke bawah, ke lampu-lampu kota Jakarta. Bayangan wajah Alia melintas. Alia yang penurut, Alia yang hemat, Alia yang selalu menyambutnya dengan teh hangat dan pijatan di pundak tanpa menuntut tas Hermes. Sial, umpat Rian. Kenapa hidupku jadi rumit begini? Keesokan harinya, Siska diam-diam mencoba menjual salah satu tas branded pemberian Rian dulu ke sebuah toko barang preloved mewah. Ia butuh uang tunai. Maaf, Mbak, kata pemilik toko setelah memeriksa tas itu dengan teliti. Kami tidak bisa terima tas ini. Kenapa? Ini Hermes asli loh. Pacar saya belinya di Singapura, kata Siska sombong. Pemilik toko tersenyum sinis. Ini KW super, Mbak. Kualitas mirror. Memang mirip asli, tapi tetap saja palsu. Harganya paling cuma 2 juta, bukan 200 juta. Wajah Siska pucat pasi. Apa? Selama ini Rian membohonginya? Memberinya barang palsu demi terlihat kaya di depannya? Harga diri Siska hancur seketika di toko itu. Di tempat lain, Alia sedang menikmati hari pertamanya bekerja. Ia tidak tahu bahwa komputer yang ia gunakan adalah spek tertinggi yang diam-diam disiapkan khusus untuknya, dan kursi kerjanya adalah kursi ergonomis mahal yang berbeda dari karyawan lain. Rekan kerjanya, seorang ibu-ibu ramah bernama Bu Nur, berbisik saat makan siang. Mbak Alia, kamu beruntung banget lo masuk sini. Katanya Big Boss kita, Pak CEO dari kantor pusat Nusa Group, orangnya baik banget dan sering naikin gaji karyawan. Tapi dia misterius, jarang muncul di media. Oh ya, Bu? Alia menyuap bekal nasi goreng buatan Dimas. Siapa namanya? Nggak banyak yang tahu nama lengkapnya, cuma inisialnya dah. Katanya sih masih muda dan ganteng. Alia tersenyum simpul. Buat saya yang paling ganteng tetap suami saya di rumah, Bu. Meski dia cuma kerja di gudang,
tapi masakannya paling enak sedunia. Alia memakan bekal itu dengan lahap, tidak menyadari bahwa inisial Da itu sedang duduk di ruang kerjanya yang megah di gedung pencakar langit seberang sana, memantau CCTV kantin anak perusahaan hanya untuk memastikan istrinya makan dengan lahap. Di layar monitor raksasa di ruangan CEO itu, terlihat Alia sedang tertawa bersama teman barunya. Dimas menyentuh layar itu, tepat di wajah Alia. "Tunggulah sebentar lagi, Al," bisik Dimas. "Saat Siska dan Rian jatuh sejatuh-jatuhnya, aku akan membawamu terbang setinggi-tingginya. Sampai mereka tidak bisa lagi melihatmu kecuali dengan mendongak." Tiba-tiba pintu ruangan Dimas diketuk. Rudi masuk dengan wajah serius. "Pak, ada kabar buruk." Rian mencoba menghubungi Pak Harun. Sepertinya dia mau mencoba membujuk orang tua Ibu Alia. Rahang Dimas mengeras. Aura dingin yang mematikan seketika memenuhi ruangan, membuat suhu AC terasa membeku. "Cegah dia," perintah Dimas datar. "Beli utang-utang perusahaan Rian yang sedang dirintisnya diam-diam. Bikin dia bangkrut sebelum dia sempat menginjakkan kaki di halaman rumah Pak Harun." "Siap, Pak." Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan Rian tidak sadar, dia sedang bermain api dengan naga yang sedang tidur. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seakan langit sedang menumpahkan segala keluh kesahnya. Di dalam kontrakan biru yang sempit, suasana mencekam mulai terasa. Sejak pulang kerja sore tadi, wajah Alia terlihat pucat pasi. Ia mengeluh kepalanya pening luar biasa. Awalnya ia mengira hanya masuk angin biasa karena kehujanan saat menunggu bus. Namun, menjelang tengah malam, tubuh Alia menggigil hebat. "Dingin, Mas, Rintih Alia di balik selimut tebal. Giginya bergemeletup. Dimas yang sedang membaca buku di sampingnya langsung meletakkan bukunya. Ia menyentuh kening istrinya. Panasnya membakar tangan. "Ya Tuhan, kamu demam tinggi sekali, Al." Dimas panik. Wajah tenangnya seketika lenyap. "Kita ke dokter sekarang." Alia menahan tangan Dimas lemah. "Klinik 24 jam saja yang murah. Jangan ke rumah sakit, uang kita." Dalam kondisi setengah sadar pun, Alia masih memikirkan keuangan mereka yang pas-pasan. Hati Dimas serasa diremas melihatnya. Wanita ini begitu tulus menjaga kehormatan ekonomi suaminya. "Persetan dengan uang," geram Dimas pelan. Dimas beranjak dari kasur, menyambar ponselnya. Ia tidak lagi peduli pada sandiwara. Nyawa istrinya lebih berharga dari rahasia apapun. Ia keluar kamar sebentar, menuju dapur agar suaranya tidak terdengar jelas oleh Alia, tapi nada bicaranya berubah menjadi otoriter dan menakutkan. "Rudi, kirim mobil sekarang. Istri saya demam tinggi, kemungkinan tifus atau demam berdarah. Siapkan kamar VVIP di RS Medika Utama. Hubungi Dr. Hartono, suruh dia standby di UGD sekarang juga. Saya tidak mau menunggu antrean administrasi. Lakukan dalam 5 menit." Dimas menutup telepon, lalu kembali ke kamar. Ia membungkus tubuh Alia dengan selimut, lalu menggendongnya dengan mudah, seolah tubuh Alia seringan kapas. "Mas, kita mau kemana?" "Naik apa?" gumam Alia lirih, matanya sayu hampir terpejam. "Diamlah, sayang. Percaya padaku," bisik Dimas di telinga Alia, mengecup keningnya yang panas. "Aku akan menyelamatkanmu." Dimas membawa Alia keluar kontrakan, menerobos hujan menuju jalan raya depan gang. Tepat saat mereka sampai di pinggir jalan, sebuah mobil MPV hitam mewah, Toyota Alphard terbaru, melesat dan berhenti tepat di depan mereka. Pintu otomatis terbuka. Seorang sopir berseragam rapi turun dengan payung besar, melindungi Dimas dan Alia. "Silakan, Tuan," kata sopir itu sambil membungkuk hormat. Alia yang setengah sadar sempat bingung. "Tuan, mobil mewah? Apa ini taksi online premium?" Tapi kesadarannya perlahan menghilang ditelan kegelapan. Cahaya putih menyilaukan. Aroma antiseptik yang lembut dan wangi bunga segar. Suara dengungan mesin pendingin ruangan yang halus. Alia mengerjapkan matanya perlahan. Kepalanya masih terasa berat, tapi badannya sudah jauh lebih enak. Ia merasakan infus menancap di punggung tangannya. Ia mengedarkan pandangan. Ruangan ini luas sekali. Ini bukan bangsal rumah sakit biasa yang penuh sesak.
Ini seperti kamar hotel bintang 5. Ada sofa kulit besar, TV layar datar raksasa, lemari es, dan jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Gordennya terbuat dari sutra tebal berwarna krem. Aku, di mana? Bisik Alia bingung. Surga? Pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk dengan senyum ramah yang sangat sopan. Selamat pagi, Ibu Dimas. Syukurlah ibu sudah sadar, sapa perawat itu lembut. Ia memeriksa cairan infus. Dokter Hartono akan segera datang. Sus, ini di mana? Kelas berapa? Tanya Alia panik. Jantungnya berdebar kencang. Fasilitas semewah ini pasti biayanya puluhan juta semalam. Suami saya mana? Mas Dimas mana? Bapak sedang di luar, Bu. Sedang bicara dengan direktur rumah sakit. Ini di Royal Suite RS Medica Utama. Alia ternganga. Royal Suite? Itu kamar termahal di rumah sakit elit ini. Rian dulu pernah cerita, harga kamarnya semalam setara harga motor baru. Panggil suami saya, Sus. Tolong, kita salah masuk kamar. Alia mencoba bangun, tapi tubuhnya masih lemas. Tepat saat itu, pintu kembali terbuka. Sosok laki-laki masuk. Alia terpaku. Itu Dimas. Tapi bukan Dimas yang ia kenal di kontrakan. Laki-laki itu mengenakan kemeja putih licin bermerek yang pas di badan, celana bahan kain wol hitam yang jatuhnya sempurna, dan sepatu pantofel mengkilap. Rambutnya disisir rapi ke belakang dengan gaya pompadour modern. Di pergelangan tangannya, melingkar jam tangan Rolex yang berkilau tertimpa lampu. Aura yang dipancarkannya begitu kuat, dominan, dan penuh kuasa. Perawat tadi langsung membungkuk hormat dan mundur keluar ruangan, menutup pintu pelan. Dimas berjalan mendekati ranjang. Tatapannya lembut, tapi ada kecemasan di sana. Mas? Suara Alia bergetar. Ia menatap sosok asing di hadapannya dari ujung kaki ke ujung kepala. Kamu siapa? Dimas duduk di tepi ranjang. Ia meraih tangan Alia yang bebas infus, menggenggamnya erat. Kehangatan tangannya masih sama. Itu tangan suaminya. Maafkan aku, Al. Suara Dimas terdengar berat. Maaf karena aku membohongimu selama ini. Alia menarik tangannya. Air mata mulai menggenang. Siapa kamu sebenarnya, Mas? Kenapa kamu pakai baju mahal? Kenapa kita di kamar mewah ini? Kamu kriminal? Kamu ngerampok? Dimas menggeleng cepat. Ia tersenyum getir mendengar kepolosan istrinya. Bukan, sayang. Aku bukan kriminal. Dimas menarik napas panjang. Namaku Dimas Anggara. Lengkapnya, Dimas Anggara Wijaya. CEO dari Nusa Group. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Nusa Group, salah satu konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia. Perusahaan yang menguasai properti, pertambangan, dan logistik. Perusahaan induk dari tempat Alia bekerja sekarang. Kamu bercanda? Bisik Alia. Enggak lucu, Mas. Aku tidak bercanda. Dimas mengeluarkan dompetnya. Dompet kulit asli yang tebal. Ia mengeluarkan kartu nama berwarna hitam emas dan memberikannya pada Alia. Dimas Anggara Wijaya, Chief Executive Officer Nusa Group. Tapi, Alia tergagap, otaknya berusaha keras mencerna. Kenapa? Kenapa kamu tinggal di kontrakan? Kenapa kamu naik motor butut? Kenapa kamu pura-pura jadi orang miskin? Air mata Alia tumpah. Ia merasa dibodohi. Rasanya seperti dikhianati lagi, meski bentuknya berbeda. Apa ini permainan orang kaya buat kamu, Mas? Apa aku ini cuma eksperimen sosial? Kamu mau ngetawain aku yang hidup susah sama kamu? Demi Tuhan, tidak, sergah Dimas cepat. Ia bangkit dan memeluk Alia yang memberontak lemah. Dengarkan aku dulu, Al. Tolong dengarkan. Alia terisak di dada bidang suaminya. Aroma parfum mahal maskulin kini tercium jelas, menggantikan bau matahari yang biasa menempel di baju Dimas. Dulu, Dimas memulai ceritanya dengan suara lembut, sambil mengelus rambut Alia. Aku pacaran sama Siska. Waktu itu aku menyamar jadi staf biasa karena aku ingin mencari wanita yang mencintaiku apa adanya, bukan karena uangku. Aku lelah didekati wanita yang hanya mengincar harta keluarga Wijaya.
Alia mendongak, menatap mata Dimas. Ternyata Siska tidak lulus ujian itu. Dia meninggalkanku demi Rian karena dia pikir aku miskin dan tidak punya masa depan. Saat itu aku marah, kecewa. Aku pikir semua wanita sama saja. Dimas menyeka air mata di pipi Alia dengan ibu jarinya. Lalu malam itu aku melihatmu. Di teras rumahmu, menangis sendirian. Kamu dikhianati sama seperti aku. Tapi bedanya, kamu tetap tegar. Kamu mau menikahiku demi orang tuamu, padahal kamu tahu aku, saat itu, miskin. Kamu mau hidup di kontrakan sempit, makan nasi telur, dan tidak pernah sekalipun kamu mengeluh atau merendahkan aku. Dimas menatap Alia dalam-dalam, tatapan yang penuh cinta tulus. Selama sebulan ini, aku melihat ketulusan yang tidak pernah aku temukan dimanapun. Kamu melayaniku, menghormatiku sebagai kepala keluarga, meski gajiku, yang kamu tahu, cuma UMR. Kamu wanita yang luar biasa, Alia. Kamu permata yang dibuang Rian. Aku menyembunyikan identitasku karena aku takut, lanjut Dimas jujur. Aku takut kalau kamu tahu aku kaya, kamu akan berubah. Atau kamu akan merasa berhutang budi. Aku ingin kamu jatuh cinta pada Dimas si manusia biasa, bukan Dimas si CEO. Alia terdiam. Tangisnya mereda. Ia mencerna setiap kata suaminya. Jadi, semua keanehan itu, bahasa Inggris yang lancar, kalian main gitar, cara dia bicara yang cerdas, pekerjaan Alia yang tiba-tiba diterima tanpa tes, semuanya masuk akal sekarang. Jadi, pekerjaan aku di Cakrawala Logistik. Itu anak perusahaanku, aku Dimas sambil nyengir bersalah. Aku yang suruh HRD terima kamu. Aku nggak tega lihat kamu ditolak-tolak. Alia memukul dada Dimas pelan, campuran antara kesal dan lega. Jahat, kamu bohongin aku terus. Dimas menangkap tangan Alia dan menciumnya bertubi-tubi. Maafkan aku. Sekarang sandiwaranya selesai. Kamu sakit karena kelelahan hidup susah denganku. Aku nggak bisa membiarkan itu lagi. Mulai hari ini, kamu akan hidup sebagaimana mestinya istri seorang Dimas Anggara Wijaya. Alia menatap sekeliling kamar mewah itu lagi. Berarti kita nggak balik ke kontrakan biru? Nggak akan, tegas Dimas. Barang-barangmu sudah dipindahkan asistenku ke rumah kita yang sebenarnya. Rumah yang layak buat kamu dan calon anak-anak kita nanti. Suasana hening sejenak, namun kali ini hening yang nyaman. Alia merasa beban berat yang selama ini ia pikul, ketakutan akan masa depan, kemiskinan, rasa malu, tiba-tiba diangkat begitu saja. Tuhan tidak tidur. Tuhan mengganti kesabarannya dengan hadiah yang tak terduga. Mas? Ya, sayang. Terima kasih, karena sudah memilihku. Walaupun caranya nyebelin. Dimas tertawa lepas. Ia memeluk istrinya lagi. Terima kasih sudah bertahan denganku. Sementara itu, di sebuah kafe mahal, Rian menatap layar ponselnya dengan wajah tegang. Ia baru saja mendapat email pemecatan dari Dewan Direksi perusahaannya sendiri. Alasannya, hostile take-over, pengambil alihan paksa. Saham mayoritas perusahaannya baru saja dibeli oleh perusahaan raksasa yang tidak disebutkan namanya. Sialan! Siapa yang berani beli sahamku saat harganya jatuh? Umpat Rian. Siska datang membawa nampan berisi kopi, wajahnya masam. Kartu kredit kamu beneran mati total, Yan. Tadi aku mau bayar kopi pakai punyaku, ternyata saldoku juga habis. Kamu pinjam uangku kemarin buat bayar bengkel mobil kan? Diam dulu, SS. Perusahaanku diambil orang, bentak Rian. Tiba-tiba, TV besar di kafe itu menayangkan berita bisnis terkini. Berita terkini, Nusa Group, konglomerasi raksasa yang dipimpin oleh CEO muda misterius Dimas Anggara Wijaya, hari ini resmi mengakuisisi 70% saham PT Rian Sentosa Abadi. Langkah ini dinilai agresif. Mata Rian membelalak. Mulutnya menganga lebar. Nusa Group, perusahaan raksasa itu, gumam Rian. Tapi Siska lebih terkejut lagi. Ia menatap layar TV. Di layar itu, muncul foto profil sang CEO yang selama ini jarang terekspos, tapi kini ditampilkan karena akuisisi besar itu. Foto seorang pria tampan berjas rapi,
dengan senyum berwibawa. Wajah itu, Siska menjatuhkan gelas kopinya. Prang, cairan hitam panas tumpah ke lantai, tapi Siska tidak merasakannya. Wajahnya pucat seputih kertas. Kakinya gemetar hebat. Siska menunjuk layar TV dengan jari gemetar. Itu Dimas? Rian menoleh cepat. Hah? Dimas siapa? Itu Dimas, mantan pacarku. Yang kita tinggalin. Yang nikah sama Alia, pekit Siska histeris. Jangan ngaco kamu. Dimas itu gembel. Kuli gudang. Lihat mukanya, Rian. Lihat namanya. Dimas Anggara Wijaya. Itu dia. Siska menjambak rambutnya sendiri, merasa mau gila. Ya Tuhan, dia ternyata? Kenyataan menghantam mereka berdua seperti truk tronton yang melaju kencang. Pria yang mereka hina, mereka campakkan, dan mereka tertawakan, ternyata adalah orang yang baru saja menghancurkan perusahaan Rian dengan satu jentikan jari. Dan Alia? Sahabat yang mereka khianati? Kini dia adalah nyonya besar dari pemilik kekayaan yang tak terbayangkan. Rasa penyesalan mulai merayap naik, dingin dan mematikan. Tapi ini baru permulaan dari kehancuran mereka. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak pernah terburu-buru, namun selalu memberikan jawaban yang tepat pada akhirnya. 2 tahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu memporak-porandakan hati Alia, namun kini badai itu telah berganti menjadi pelangi yang tak kunjung pudar. Kediaman keluarga Wijaya, kawasan elit Menteng. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca raksasa, menyinari kamar tidur utama yang luasnya 3 kali lipat dari rumah kontrakan biru dulu. Alia berdiri di depan cermin besar, mengusap perutnya yang membuncit. Usia kandungannya sudah memasuki 7 bulan. Selamat pagi, jagoan ayah. Sebuah suara berat dan hangat menyapa dari belakang. Dimas melingkarkan tangannya di pinggang Alia, mengecup pipi istrinya, lalu turun mencium perut buncit itu dengan penuh kasih sayang. Dia nendang-nendang terus dari subuh, Mas. Kayaknya dia tahu ayahnya mau ada meeting penting hari ini, ujar Alia sambil tersenyum. Wajahnya kini terlihat lebih segar, terawat, dan memancarkan aura keibuan yang anggun. Tidak ada lagi mata panda atau wajah kusam karena kelelahan naik angkot. Pakaian hamil yang dikenakannya berbahan sutra lembut, didesain khusus oleh perancang busana terkenal. Sabar ya, nak. Nanti kalau sudah lahir, kita main bola, kekeh Dimas. Dimas kini tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Ia kembali menjadi CEO yang disegani, namun dengan satu perubahan besar, ia jauh lebih bahagia. Di kantor, karyawan mengenalnya sebagai pemimpin yang tegas namun murah senyum, terutama jika sudah menyangkut istrinya. Nanti siang jadi kontrol ke dokter, tanya Dimas sambil merapikan dasinya. Jadi, diantar Pak Rudi saja ya, Mas kan sibuk. Enggak, tolak Dimas cepat. Aku yang antar. Aku batalkan meeting makan siang dengan klien Jepang. Melihat USG anakku lebih penting daripada sushi. Alia tertawa kecil. Mas ini, makin hari makin posesif. Harus, kamu dan dia adalah aset termahal yang aku punya. Valuasinya tak terhingga, goda Dimas. Kehidupan mereka nyaris sempurna. Alia kini bukan hanya sekadar istri CEO yang duduk manis. Ia mendirikan Yayasan Pelita Hati, sebuah organisasi amal yang membantu wanita-wanita korban KDRT dan ibu tunggal yang kesulitan ekonomi. Alia menggunakan pengalaman pahitnya untuk mengangkat derajat wanita lain. Namanya harum di kalangan sosialita, bukan karena pamer tas mewah, tapi karena kerendahan hatinya. Setiap malam sebelum tidur, Alia selalu bersyukur. Ia teringat doa keputusasaannya 2 tahun lalu. Tuhan tidak mengabulkan doanya untuk menikah dengan Rian, karena Tuhan menyiapkan Dimas. Sementara itu, di sudut kota Jakarta yang lain, di sebuah kawasan padat penduduk yang kumuh dan bising. Dan kaya raya kayak sekarang, kan? Logika Rian sudah terbolak-balik karena stres. Siska terdiam sejenak. Ia membayangkan kemewahan yang mungkin bisa ia cipratan sedikit saja. Mungkin Alia akan memberinya uang? Atau mungkin Siska menatap cermin retak di dinding. Mungkin Dimas akan melihatku lagi? Aku masih cantik kan kalau dandan? Pikir Siska delusif. Oke, kata Siska akhirnya. Kita ke sana.
Kita tunjukin kalau kita menyedihkan. Biar Alia kasihan. Biar satu dunia tahu kalau CEO kaya itu punya saudara, mantan, yang hidup susah. Mereka menyusun rencana bodoh itu. Rencana untuk mengusik kebahagiaan Alia dan Dimas. Mereka lupa bahwa Dimas yang sekarang bukanlah Dimas yang dulu. Dimas yang sekarang adalah benteng baja yang siap menghancurkan siapa saja yang berani menyentuh sehelai rambut istrinya. Dan mereka tidak sadar, kedatangan mereka nanti justru akan menjadi panggung terakhir untuk mempermalukan diri mereka sendiri di hadapan dunia. 1 minggu kemudian, Masjid Agung Al-Azhar. Acara syukuran 7 bulanan Alia digelar dengan sangat megah namun hikmat. Ratusan anak yatim diundang. Catering makanan terbaik disajikan. Tamu-tamu penting dari kalangan pejabat dan pengusaha hadir. Alia tampak cantik dengan gamis putih gading dan kerudung senada. Perutnya yang besar membuatnya terlihat semakin keibuan. Dimas tak henti-hentinya menggandeng tangannya, membantunya berjalan, membantunya duduk. Di gerbang masjid, 2 sosok berpakaian lusuh mencoba masuk. Satpam sempat menahan mereka. "Maaf, Pak, Bu. Undangan?" Tanya Satpam curiga melihat penampilan Rian yang kucel dan Siska yang memakai baju lama yang warnanya sudah pudar. Kami kerabat dekat Ibu Alia." "Teman lama," kata Rian memelas. "Tolong Pak, kami mau mendoakan juga." Satpam itu ragu, tapi karena amanat Alia bahwa acara ini terbuka untuk siapa saja yang mau mendoakan, akhirnya ia mengizinkan. "Silakan, tapi duduk di bagian belakangnya. Jangan ganggu tamu VIP." Rian dan Siska masuk. Mata mereka langsung disuguhi pemandangan yang menyilaukan. Makanan berlimpah, dekorasi bunga segar impor, dan Alia yang duduk di panggung pelaminan kecil bagaikan ratu. Siska merasakan hatinya terbakar. "Itu harusnya tempatku," batinnya menjerit. "Seharusnya aku yang jadi istri CEO. Seharusnya aku yang dielus perutnya." Acara pengajian selesai. Saatnya sesi ramah tamah. Alia dan Dimas turun dari panggung untuk menyapa para tamu dan membagikan santunan pada anak yatim. Rian menyikut lengan Siska. "Sekarang, ayo maju." Mereka berdua menyeruak di antara kerumunan anak yatim. Saat Alia sedang membungkuk memberikan amplop pada seorang anak kecil, tiba-tiba sepasang kaki berdiri di hadapannya. "Assalamualaikum, Alia," suara parau itu terdengar. Alia mendongak. Senyum di wajahnya seketika lenyap. Wajahnya memucat. Di hadapannya berdiri masa lalu kelamnya. Rian dan Siska. Mereka terlihat menyedihkan. Kurus, kusam, dan tua. Tidak ada lagi Rian yang dandy dan Siska yang glamor. "Rian? Siska?" bisik Alia tak percaya. Dimas yang berada di samping Alia langsung menoleh. Tubuhnya menegang. Tatapan matanya berubah menjadi elang yang siap menyambar mangsa. Ia langsung melangkah maju, memosisikan badannya di depan Alia, menjadi tameng hidup. "Mau apa kalian kesini?" tanya Dimas. Suaranya rendah, dingin, dan menusuk tulang. Tidak ada teriakan, tapi aura intimidasi yang keluar darinya membuat orang-orang di sekitar mereka mundur selangkah. Rian gemetar di bawah tatapan tajam Dimas. Tapi desakan utang membuatnya nekat. Ia tiba-tiba menjatuhkan dirinya, berlutut di lantai masjid, diikuti Siska yang terpaksa ikut berlutut. Dimas, tolong kami." Rian menangis keras, sengaja menarik perhatian semua orang. "Kami salah. Kami berdosa. Tolong maafkan kami. Kami hidup susah sekarang, makan pun tak bisa." Suasana hening seketika. Semua mata tertuju pada drama itu. Kamera-kamera wartawan yang meliput acara amal itu mulai menyorot. "Tolong, Al." Siska ikut merengek, mencoba meraih ujung gamis Alia. "Kamu kan baik, kamu sahabatku, masa kamu tega lihat sahabatmu kelaparan sementara kamu kaya raya?" Ini adalah jebakan psikologis. Mereka ingin mempermalukan Alia jika Alia menolak membantu. Alia menatap mereka dari balik punggung suaminya. Dulu, ia pasti akan luluh. Dulu, ia pasti akan ikut menangis dan memberi mereka uang. Tapi Alia ingat janji Dimas. Alia ingat malam-malam sepi di rumah kontrakan saat ia menangis karena mereka. Alia ingat betapa teganya mereka meninggalkannya sehari sebelum akad. Alia menarik napas panjang. Ia menyentuh lengan Dimas, memberi kode agar suaminya memberinya ruang sedikit.
Dimas menyingkir sedikit, tapi tangannya tetap siaga memegang pinggang istrinya. Alia menatap Rian dan Siska yang berlutut. Wajahnya tenang, tidak ada kemarahan, tapi juga tidak ada belas kasihan. Hanya ada rasa kasihan yang asing, kasihan melihat manusia yang tidak punya harga diri. Bangun, kata Alia pelan. Alia, tolong pinjami kami uang, atau beri Rian kerjaan. Rengek Rian. Aku bilang bangun. Suara Alia meninggi sedikit, tegas. Rian dan Siska terkejut mendengar nada tegas itu. Mereka perlahan berdiri. Kalian datang ke sini, di acara syukuran anakku, hanya untuk mengemis, tanya Alia. Kalian bilang kalian teman? Teman macam apa yang datang hanya saat butuh, setelah menghancurkan hidupku dulu? Kami wilaf. Wilaf itu sekali, potong Dimas dingin. Yang kalian lakukan itu berencana. Kalian merencanakannya berbulan-bulan di belakang punggung Alia. Kami sudah dapat karmanya, Dim, kata Rian membela diri. Kami sudah jatuh miskin. Apa kalian belum puas? Kami cuma minta sedikit belas kasihan. Harta kalian nggak akan habis kalau kasih kami 100-200 juta buat modal usaha. 100-200 juta? Para tamu undangan berbisik-bisik, geleng-geleng kepala melihat ketidaktahuan malu itu. Alia tersenyum tipis. Kalian benar. Harta kami tidak akan habis. Tapi maaf, uang suami saya terlalu suci untuk diberikan kepada pengkhianat yang tidak tahu cara bersyukur. Alia, kamu sombong sekarang, seru Siska, topeng sedihnya mulai retak. Bukan sombong, Siska. Tapi tegas, jawab Alia. Kalian bilang hidup tentang tabur tuai? Nah, sekarang kalian sedang menuai. Nikmatilah panen kalian. Dimas menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, 4 orang pengawal berbadan tegap yang menyamar sebagai tamu langsung mendekat. Bawa mereka keluar, perintah Dimas datar. Dan pastikan mereka tidak pernah bisa mendekati radius 100 meter dari istri saya lagi. Kalau mereka melawan, serahkan ke polisi atas tuduhan gangguan ketertiban dan percobaan pemerasan. Tunggu, Alia. Rian berteriak saat diseret oleh pengawal. Kita belum selesai. Siska meronta-ronta. Dimas, aku masih cinta kamu. Dimas? Teriakan Siska itu justru membuat semua orang semakin jijik. Dimas bahkan tidak menoleh lagi. Ia kembali fokus pada istrinya, merapikan kerudung Alia yang sedikit miring. Kamu nggak apa-apa? Tanya Dimas lembut. Alia mengangguk mantap. Ia merasa lega. Benar-benar lega. Beban masa lalu itu akhirnya terangkat sepenuhnya. Ia baru saja menghadapi hantunya, dan ia menang. Aku nggak apa-apa, Mas. Ternyata mereka cuma kerikil kecil. Nggak berarti apa-apa buat kita. Rian dan Siska dilempar keluar dari gerbang masjid, jatuh ke trotoar yang basah. Pintu gerbang tertutup rapat di depan wajah mereka. Di dalam sana, terdengar lantunan doa dan tawa bahagia. Sementara di luar, mereka hanya memiliki penyesalan dan rasa malu yang akan menghantui seumur hidup. Namun, Rian yang putus asa belum mau menyerah. Matanya memerah penuh dendam. Ini belum selesai, desis Rian. Kalau aku nggak bisa bahagia, mereka juga nggak boleh bahagia. Rian merogoh sakunya, mengeluarkan satu-satunya benda berharga yang tersisa, sebuah pisau lipat kecil berkarat. Kejahatan baru sedang direncanakan, sebuah tindakan nekat terakhir dari orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Kegelapan telah menguasai hati Rian sepenuhnya. Di sebuah warung kopi pinggir jalan yang remang-remang, ia duduk dengan tatapan kosong, memutar-mutar pisau lipat berkarat di tangannya. 3 hari sudah ia mengintai jadwal Alia dan Dimas lewat informasi yang ia curi dengar dari gosip ibu-ibu di sekitar komplek perumahan elit, tempat ia sering mangkal menunggu orderan taksi online yang tak kunjung datang. Kamu yakin mau lakuin ini, Yan? Siska berbisik, suaranya gemetar. Ia duduk di samping Rian, wajahnya pucat. Siska memang jahat dan materialistis, tapi ia bukan pembunuh. Nyalinya ciut melihat kilatan gila di mata Rian. Diam kamu, desis Rian tajam. Kita sudah nggak punya apa-apa, Siska. Kontrakan nunggak 3 bulan, besok kita diusir. Mobil sewaan ditarik karena aku nggak setoran. Kamu mau jadi gembel di kolong jembatan? Tapi nyulik orang itu pidana, Rian.
Kalau ketahuan polisi gimana? Nggak akan ketahuan kalau kita pintar, Rian menyeringai mengerikan. Kita cuma butuh sandera. Kita culik Alia sebentar. Minta tebusan 5 miliar sama Dimas. Bagi Dimas, 5 miliar itu uang receh. Setelah dapat uang, kita kabur ke luar negeri. Kita mulai hidup baru. Siska menelan ludah. Rencana itu terdengar gila dan penuh celah, tapi rasa lapar dan takut jadi gelandangan membuatnya mengangguk pelan. Ingat, kata Rian mencengkeram lengan Siska hingga sakit. Tugasmu cuma satu. Stand by di mobil butut pinjaman temanmu itu. Mesin harus nyala. Begitu aku bawa Alia masuk, tancap gas. Jangan sampai telat sedetik pun, atau aku habisi kamu juga. Siska mengangguk cepat, air mata ketakutan menetes. Ia sadar, ia terjebak bersama monster yang ia ciptakan sendiri. Hari itu adalah jadwal pemeriksaan rutin kandungan Alia yang ke-32 minggu. Dimas, seperti biasa, mengosongkan jadwalnya untuk menemani istri tercinta. Dokter bilang posisi bayinya sudah bagus, kepala di bawah, kata Alia yang sambil mengelus perutnya saat mereka keluar dari lobi rumah sakit VIP. Ia berjalan pelan, satu tangannya menggandeng lengan kekar Dimas. Alhamdulillah. Pinter anak ayah. Dimas tersenyum, mengecup puncak kepala Alia. Kamu mau makan apa habis ini? Bubur ayam langganan atau mau ke restoran? Mau bubur ayam yang di pinggir jalan itu aja, Mas. Lagi ngidam yang gurih-gurih. Siap, Tuan Putri. Mereka berjalan menuju area parkir VIP di lantai dasar, basement. Karena ini area khusus, suasananya sepi dan hening. Hanya ada deretan mobil mewah yang terparkir rapi. Pak Rudi dan dua pengawal sebenarnya mengikuti dari jarak aman, sekitar 10 meter di belakang. Dimas memang meminta privasi agar tidak terlalu mencolok, tapi ia tetap siaga. Tiba-tiba, dari balik pilar beton besar, sesosok bayangan melompat keluar dengan cepat. Gerakannya tak terduga. Sosok itu mengenakan jaket hoodie hitam kusam, masker menutupi wajah, dan topi yang ditarik rendah. Sebelum Dimas sempat bereaksi, sosok itu sudah menerjang ke arah Alia. Alia, teriak Dimas. Namun, penyerang itu, Rian, dengan brutal mencengkeram lengan Alia dan menarik tubuh ibu hamil itu ke pelukannya. Tangan kanannya mengacungkan pisau lipat yang ujungnya tajam, menempelkannya tepat di leher Alia yang tertutup jilbab. Berhenti, atau gue robek lehernya. Teriak Rian, suaranya pecah dan histeris. Langkah Dimas terhenti seketika. Jantungnya seakan meledak melihat istri dan calon anaknya dalam bahaya maut. Dua pengawal di belakang langsung mencabut pistol taser mereka, tapi Dimas mengangkat tangan, memberi kode, tahan. Jangan gegabah. Jangan bergerak. Mundur kalian semua. Rian menyeret Alia mundur, mendekati sebuah mobil sedan tua yang parkir tak jauh dari sana dengan mesin menyala. Alia gemetar hebat. Napasnya sesak. Ujung pisau yang dingin terasa menekan kulit lehernya. Ia bisa mencium bau keringat asam dan bau rokok yang menyengat dari tubuh Rian. Bau yang dulu pernah ia kenal. Bisik Alia, mengenali bau itu. Ini kamu. Rian membuka maskernya kasar dengan satu tangan, memperlihatkan wajahnya yang berantakan, matanya merah menyala penuh dendam. Iya, ini aku. Kaget kan? Teriak Rian gila. Suami kayamu itu ternyata nggak becus jagain kamu, hah? Dimas menatap Rian dengan tatapan yang sangat dingin, namun di dalamnya membara api amarah yang siap menghanguskan segalanya. Lepaskan dia, Rian, suara Dimas rendah, tenang, namun mematikan. Kamu sedang membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Diam lo. Rian makin menekan pisaunya. Alia meringis kesakitan. Ada sedikit goresan darah muncul di lehernya. Melihat darah istrinya, rahang Dimas mengeras. Urat-urat di lehernya timbul. Gue nggak butuh ceramah lo, CEO sombong. Gue butuh uang. Transfer 5 miliar ke rekening gue sekarang. Atau bini lo sama anak lo mati di sini, ancam Rian. 5 miliar? Dimas tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Cuma segitu harga nyawa istri dan anak saya di matamu? Kamu benar-benar murahan, Rian. Jangan banyak bacot. Transfer, sir? Oke. Tenang,
Dimas mengangkat kedua tangannya, menunjukkan ia tidak memegang senjata. Ia melangkah maju satu langkah pelan sekali. Aku akan transfer. Tapi lepaskan pisau itu. Tanganmu gemetar, Rian. Kalau kamu nggak sengaja gores lehernya lebih dalam, kamu bukan dapat uang, kamu dapat hukuman mati. Mundur. Rian panik melihat Dimas mendekat. Di dalam mobil sedan tua di belakang Rian, Siska mengintip dari kaca spion dengan keringat dingin mengucur deras. Ia melihat para pengawal Dimas yang berbadan besar-besar sudah mengepung area itu dari kejauhan. Mati aku, mati aku. Rian gila, ini bukan penculikan biasa, ini bunuh diri. Batin Siska panik. Nyali Siska runtuh. Daripada ia ikut tertangkap dan membusuk di penjara, insting pengecutnya muncul. Siska menginjak pedal gas. Mobil sedan tua itu tiba-tiba melesat pergi meninggalkan Rian sendirian. Rian terbelalak kaget. Ia menoleh ke belakang. Siska? Siska? Balik lo pengkhianat. Konsentrasi Rian pecah sepersekian detik. Itulah celah yang ditunggu Dimas. Bagaikan seekor macan tutul yang menyergap mangsa, Dimas menerjang maju. Ia tidak mempedulikan keselamatannya sendiri. Tangan kirinya menepis tangan Rian yang memegang pisau dengan keras, sementara tangan kanannya melayangkan pukulan uppercut telak ke rahang Rian. Wah! Suara tulang beradu terdengar mengerikan. Pisau terlempar jauh ke lantai beton. Rian terhuyung ke belakang, cengkeramannya pada Alia terlepas. Alia, lari, teriak Dimas. Alia yang syok namun sadar, langsung berlari ke arah Pak Rudi yang sudah siap menangkapnya. Rian yang jatuh terduduk, mencoba bangkit dengan hidung berdarah. Ia melihat pisau itu tergeletak 2 meter darinya. Ia mencoba merangkak mengambilnya. Tapi terlambat. Sebuah sepatu pantofel mahal menginjak tangan Rian dengan kuat. Krat! Rian menjerit kesakitan. Jari-jarinya remuk di bawah injakan kaki Dimas. Dimas tidak berhenti di situ. Amarah yang ia tahan selama bertahun-tahun, rasa sakit melihat Alia menangis dulu, rasa marah melihat Alia ditodong pisau barusan, meledak. Dimas menarik kerah jaket Rian, memaksa laki-laki itu berdiri, lalu menghajarnya lagi. Ini untuk air mata Alia yang kamu sia-siakan. Bug! Pukulan di perut. Ini untuk pengkhianatanmu. Bug! Pukulan di wajah. Dan ini karena kamu berani menyentuh istriku. Dimas membanting tubuh Rian ke kap mobil Mercedesnya sendiri. Rian sudah babak belur, wajahnya tak berbentuk, darah segar mengucur dari hidung dan pelipisnya. Ia merintih seperti binatang terluka. Ampun, Dim. Rintih Rian lemah. Dimas mencengkeram leher Rian, mengangkatnya hingga kaki Rian jinjit. Tatapan Dimas begitu menakutkan, seperti malaikat pencabut nyawa. Dengar baik-baik, sampah, bisik Dimas tepat di wajah Rian. Kalau bukan karena aku menghormati hukum dan tidak ingin tangan kotorku menodai masa depan anakku, aku sudah habisi kamu sekarang juga. Dimas melepaskan cengkeramannya. Tubuh Rian merosot jatuh ke lantai, pingsan. Para pengawal dan sekuriti rumah sakit segera mengerubungi Rian, memborgol tangannya, dan menyeretnya seperti karung beras. Sementara itu, di gerbang keluar parkir, mobil Siska menabrak palang pintu parkir karena panik. Satpam segera mengepung mobil itu. Siska diseret keluar, menangis histeris, memohon-mohon ampun sambil menyalahkan Rian atas segalanya. Dimas tidak mempedulikan drama penangkapan itu. Ia langsung berbalik badan dan berlari ke arah Alia. Alia terduduk di kursi tunggu lobi basement, dikelilingi perawat yang membawa P3K. Ia menangis gemetar sambil memegangi perutnya. Dimas berlutut di depan Alia, memeriksa seluruh tubuh istrinya dengan panik. Kamu terluka? Perutmu sakit? Mana yang sakit? Alia menggeleng, lalu menghambur memeluk leher suaminya erat-erat. Tangisnya pecah. Aku takut, Mas. Aku takut dia nyakitin anak kita. SST, nggak akan. Nggak ada yang bisa nyakitin kalian selama aku masih bernapas. Dimas memeluk Alia posesif, membenamkan wajahnya di jilbab Alia, menghirup aroma istrinya untuk menenangkan detak jantungnya sendiri yang masih berpacu gila-gilaan. Luka di lehermu?
Dimas menyentuh goresan kecil di leher Alia dengan jari gemetar. Hatinya perih. Ia merasa gagal melindungi istri tercintanya. Maafkan aku, Al. Aku lengah. Aku harusnya lebih waspada. Alia menangkup wajah suaminya. Ia melihat buku-buku jari tangan kanan Dimas yang memerah dan lecet karena memukul Rian tadi. Kamu nyelamatin aku, Mas. Kamu pahlawanku, bisik Alia. Sakit nggak tangannya? Dimas tersenyum tipis, mengecup telapak tangan Alia. Nggak seberapa dibanding rasa takut kehilangan kamu. Pak Rudi mendekat dengan wajah serius namun lega. Pak, polisi sudah datang. Rian dan Siska sudah diamankan. Rian akan kena pasal berlapis, percobaan pembunuhan, penculikan, dan pemerasan. Siska kena pasal pembantuan kejahatan, Medan Pleger. Dengan bukti CCTV dan saksi mata, saya pastikan mereka akan membusuk di penjara minimal 15 tahun. Dimas mengangguk dingin tanpa menoleh. Pastikan pengacara terbaik kita mengawal kasus ini. Jangan ada kata damai. Jangan ada pengurangan hukuman. Saya mau mereka menderita sesuai hukum yang berlaku. Baik, Pak. Dimas kembali menatap Alia, tatapannya melembut seketika. Ayo kita pulang, sayang. Atau mau periksa kandungan lagi buat memastikan bayi nggak kaget? Pulang aja, Mas. Aku mau istirahat di rumah. Dimas membopong Alia, lagi-lagi seperti saat di bab 5, menuju mobil lain yang sudah disiapkan. Kali ini, penjagaan diperketat 3 kali lipat. Di dalam mobil ambulans polisi yang membawa Rian, pria itu siuman sejenak. Melalui jendela kecil jeruji besi, ia melihat Dimas menggendong Alia masuk ke dalam mobil mewah dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu adalah hal terakhir yang ia lihat sebelum pintu penjara menutup masa depannya selamanya. Ia telah kalah telak. Ia kehilangan cinta, kehilangan harta, dan kini kehilangan kebebasannya. Penyesalan itu datang menghantamnya, tapi kali ini tidak ada jalan kembali. Sementara Siska, di mobil polisi terpisah, terus berteriak-teriak menyalahkan nasib, membuktikan bahwa hingga detik terakhir pun, ia tidak pernah belajar apa itu ketulusan. Badai telah berlalu. Langit kembali cerah. Dan di kejauhan, pelangi yang indah mulai membentang, menandakan awal baru yang benar-benar bersih bagi Alia dan Dimas, tanpa bayang-bayang masa lalu lagi. Dinding beton yang lembab dan berbau apek itu kini menjadi pemandangan sehari-hari bagi Rian. Tidak ada lagi penthouse mewah, tidak ada lagi mobil sport, dan tidak ada lagi kebebasan. Rutan Salemba, Blok C, disinilah Rian menghabiskan hari-harinya menunggu vonis pengadilan yang sudah di depan mata. Wajahnya yang dulu tampan dan terawat kini tirus, ditumbuhi brewok kasar yang tak terurus. Ada bekas lebam ungu di tulang pipinya. Hadiah, selamat datang, dari narapidana senior karena Rian terlalu sombong di hari pertama masuk sel. Wow, Rian. Giliran lu nyuci WC. Bentak kepala kamar, seorang residivis bertato naga di seluruh lengannya. Rian, mantan direktur muda yang dulu tinggal tunjuk jari untuk menyuruh orang, kini harus merangkak memegang sikat WC yang kotor. Ia menahan rasa mual yang luar biasa. Harga dirinya sudah diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Sambil menyikat lantai kamar mandi yang bau pesing, air mata Rian menetes. Ingatannya melayang pada Alia. Dulu, Alia selalu menyiapkan air hangat untuknya mandi. Alia selalu memastikan handuknya wangi. Alia melayaninya seperti raja. Bodoh, aku benar-benar bodoh. Racau Rian pelan, memukulkan kepalanya sendiri ke dinding keramik. Aku membuang bidadari demi setan betina. Di sisi lain kota, di rutan Pondok Bambu, nasib Siska tak kalah mengenaskan. Siska duduk memeluk lutut di pojok sel yang dihuni 20 orang wanita. Rambutnya yang dulu selalu diblow di salon mahal, kini kusut masai dan berminyak. Kulitnya kusam, penuh bintik merah gigitan nyamuk. Heh, nyonya besar, sindir seorang napi wanita bertubuh gempal. Jangan melamun aja. Itu jatah nasi cadong dimakan. Kalau nggak mau, sini buat gue. Siska menatap nanar piring plastik berisi nasi keras dan sayur nangka yang hambar. Ia tidak selera makan. Perutnya sakit, maknya kambuh, tapi tidak ada dokter pribadi yang bisa dipanggil. Yang paling menyakitkan bagi Siska bukanlah kemiskinan fisik ini, melainkan rasa sepi. Tidak ada teman sosialita yang menjenguknya.
Akun Instagramnya sudah dihapus karena serbuan hujatan netizen yang tahu berita penculikan itu. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di dunia yang kejam ini. Dan rasa bencinya pada Rian semakin memuncak. Gara-gara laki-laki sialan itu. Desis Siska penuh dendam. Kalau bukan karena ide bodohnya menculik Alia, aku nggak akan di sini. Aku benci kamu, Rian. Aku benci. Mereka yang dulu berselingkuh demi kesenangan bersama, kini saling mengutuk di dalam hati masing-masing. Cinta terlarang itu ternyata tidak seindah novel romansa. Ia berakhir menjadi racun yang mematikan. 2 minggu kemudian, RSIA Bunda Menteng. Suasana yang berbanding terbalik 180 derajat terjadi di Presidential Suite Rumah Sakit Ibu dan Anak termewah di Jakarta. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras, namun di dalam kamar itu terasa hangat dan penuh cinta. Alia sedang mengalami kontraksi hebat. Usia kandungannya sudah cukup bulan. Mas, sakit banget, Mas? Rintih Alia sambil meremas kuat tangan Dimas. Keringat dingin membasahi dahinya yang tertutup jilbab instan. Dimas, sang CEO yang biasanya tenang menghadapi krisis pasar saham global, kini terlihat panik bukan main. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari istrinya. Tarik napas, sayang. Tarik napas. Dimas memandu dengan suara gemetar. Ia mengusap punggung Alia dengan lembut. Sabar ya, dokter sebentar lagi datang. Tahan ya, cintaku. Mas, jangan pergi ya. Pinta Alia disela rasa sakit yang menderu. Nggak akan. Aku di sini. Aku nggak akan kemana-mana. Sampai kiamat pun aku pegang tangan kamu, jawab Dimas mantap, meski tangannya sendiri basah oleh keringat. Pintu terbuka. Dokter kandungan senior beserta 3 perawat masuk dengan sigap. Oke, Bu Alia, pembukaan sudah lengkap. Kita siap-siap ya, kata dokter dengan tenang. Proses persalinan dimulai. Ruangan itu dipenuhi ketegangan magis. Suara Alia yang mengejan, suara monitor detak jantung bayi, dan bisikan doa yang tak putus-putus dari bibir Dimas. Dimas membisikkan sholawat di telinga kanan Alia, mencium keningnya setiap kali Alia berteriak menahan sakit. Ia seolah ingin memindahkan rasa sakit itu ke tubuhnya sendiri. Kamu hebat, Al. Kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal. Sedikit lagi, sayang. Demi anak kita, bisik Dimas, matanya berkaca-kaca melihat perjuangan istrinya bertaruh nyawa. Dan di menit ke-45, sebuah tangisan kencang memecah keheningan malam. Oek, oek, oek. Tangis itu begitu nyaring, begitu hidup, menggema memenuhi ruangan mewah itu. Tubuh Alia lemah seketika, namun senyum lega merekah di bibirnya yang pucat. Rasa sakit yang tadi merobek tubuhnya, sirna seketika digantikan oleh gelombang kebahagiaan yang tak terlukiskan. Allah, Allah. Dimas menangis. CEO yang dikenal dingin itu menangis sesenggukan seperti anak kecil. Ia mencium seluruh wajah istrinya. Terima kasih, Al. Terima kasih sudah memberiku hadiah terindah ini. Dokter mengangkat bayi laki-laki yang masih merah itu. Selamat, Pak Dimas, Bu Alia. Putranya laki-laki. Sehat, lengkap, ganteng kayak papanya, ujar dokter sambil tersenyum. Bayi itu diletakkan di dada Alia untuk inisiasi menyusu dini, IMD. Kulit bayi yang hangat bersentuhan dengan kulit Alia. Tangan mungil bayi itu menggenggam jari telunjuk Alia. Alia menatap wajah mungil itu. Hidungnya mancung seperti Dimas. Mata itu menatap Alia seolah berkata, "Halo ibu, aku di sini." "Mas," bisik Alia haru. "Lihat dia." Dimas membungkuk, menatap putra pertamanya dengan tatapan takjub. Ia mengelus pipi gembil bayi itu dengan jari telunjuknya yang gemetar. "Halo, jagoan ayah," sapa Dimas Parau. "Selamat datang di dunia." "Ayah janji, ayah akan lindungi kamu dari apapun. Nggak akan ada yang boleh nyakitin kamu dan ibumu." Lalu, di ruangan yang hening itu, Dimas mengumandangkan adzan di telinga kanan putranya. Suara Dimas yang merdu dan bergetar karena haru, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Para perawat yang sudah biasa melihat kelahiran pun ikut menitikkan air mata melihat betapa besarnya cinta sang ayah. Malam itu,
Arka Pradana Wijaya lahir ke dunia. Nama yang berarti, matahari yang terang dan utama. Simbol bahwa ia adalah cahaya yang terbit setelah kegelapan panjang yang menyelimuti hidup ibunya. Keesokan harinya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dengan tangis bahagia di rumah sakit, tangis di ruang sidang ini adalah tangis kehancuran. Rian dan Siska duduk di kursi pesakitan. Mereka mengenakan rompi oranye bertuliskan, tahanan. Tangan mereka diborgol. Hakim mengetuk palu 3 kali. Tok, tok, tok. Menyatakan terdakwa Rian Santoso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan berencana, penganiayaan, dan percobaan pemerasan. Menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun. Menyatakan terdakwa 2, Siska Amelia, terbukti bersalah membantu kejahatan. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun. Vonis itu bagaikan petir di siang bolong. Enggak, Pak Hakim. Ini enggak adil, teriak Siska histeris. Ia meronta saat hendak dibawa petugas. Saya cuma diajak Rian. Rian yang salah. Kenapa saya dihukum 10 tahun? Saya masih muda. Saya nggak mau tua di penjara. Rian hanya tertunduk lesu. Ia tidak melawan. Tatapannya kosong. 15 tahun. Saat ia keluar nanti, usianya sudah hampir 50 tahun. Hartanya habis, masa mudanya habis, masa depannya hancur. Saat digiring keluar ruang sidang menuju mobil tahanan, wartawan mengerubungi mereka. Salah satu wartawan bertanya dengan nada menyindir. Rian, Siska, ada komentar tentang kelahiran putra pertama Dimas Wijaya dan Alia hari ini? Kabarnya mereka baru saja dikaruniai bayi laki-laki di RSIA Bunda. Langkah Rian terhenti. Ia menoleh ke arah wartawan itu. Apa? Bisik Rian. Melahirkan? Iya, beritanya trending di mana-mana. Bayinya sehat. Mereka terlihat sangat bahagia. Kaki Rian lemas. Ia nyaris ambruk jika tidak ditahan oleh sipir penjara. Berita itu lebih menyakitkan daripada vonis 15 tahun penjara. Di saat ia akan masuk ke lubang buaya, Alia sedang menimang bayi di surga dunia. Di saat namanya tercatat sebagai narapidana, nama Alia tercatat sebagai ibu dari pewaris tunggal kerajaan bisnis Wijaya. Di saat ia kehilangan segalanya, Dimas mendapatkan segalanya. Jalan, bentak sipir mendorong punggung Rian masuk ke mobil tahanan yang panas dan pengap. Di dalam mobil besi itu, Rian duduk berhadapan dengan Siska. Mereka saling tatap. Puas kamu? Desis Siska penuh kebencian. Lihat hidup kita sekarang. Sampah. Rian tidak menjawab. Ia memejamkan mata, dan bayangan wajah Alia yang tersenyum padanya bertahun-tahun lalu muncul. Senyum yang dulu ia sia-siakan. Andai saja waktu itu aku tidak kabur, andai saja aku datang ke akad nikah itu, mungkin bayi yang digendong Alia sekarang adalah anakku. Mungkin aku yang jadi ayah bahagia itu. Tapi kata, andai, adalah kata yang paling menyakitkan di dunia, karena ia tidak bisa mengubah kenyataan. Kamar perawatan VIP. Kamar itu penuh dengan karangan bunga. Balon-balon biru dan perak menghiasi langit-langit. Hadiah-hadiah mewah dari kolega bisnis Dimas menumpuk di sudut ruangan, kereta bayi seharga mobil, pakaian bayi branded, hingga mainan emas murni. Tapi bagi Alia, hadiah terindah adalah pemandangan di depannya. Dimas sedang duduk di sofa, memangku baby Arka yang sedang tidur pulas. Dimas menatap wajah anaknya dengan tatapan memuja, seolah ia sedang melihat keajaiban dunia ke-8. Jari kelingking Dimas digenggam erat oleh tangan mungil Arka. Alia tersenyum. Hatinya terasa begitu penuh. Mas, panggil Alia pelan. Dimas menoleh, tersenyum lebar. Hei, sayang. Sudah bangun? Mau minum? Enggak. Cuma mau bilang. Alia menatap suaminya dalam-dalam. Terima kasih sudah datang malam itu. Terima kasih sudah menggantikan Rian. Terima kasih sudah menjadi takdirku. Dimas berdiri, berjalan mendekati ranjang sambil menggendong Arka dengan hati-hati. Ia duduk di tepi ranjang, mendekatkan wajah mereka bertiga. Bukan kamu yang harus berterima kasih, Al, kata Dimas lembut. Aku yang berterima kasih.
Kalau Rian tidak bodoh, aku tidak akan pernah menemukan wanita sehebat kamu. Rian membuang permata, dan aku yang beruntung memungutnya, menggosoknya, hingga bersinar seperti sekarang. Dimas mencium kening Alia, lalu mencium pipi Arka. Mereka sudah menuai badai mereka sendiri di penjara. Al, lanjut Dimas, suaranya sedikit serius. Keadilan sudah ditegakkan. Sekarang, kita tutup buku masa lalu itu rapat-rapat. Mulai hari ini, lembaran baru kita bertiga dimulai. Alia mengangguk mantap. Ia melihat keluar jendela. Hujan sudah reda. Langit Jakarta tampak bersih dan biru. Matahari mulai terbit, menyinari kota dengan hangat. Di luar sana, mungkin ada Rian dan Siska yang menangis darah di balik jeruji. Tapi di sini, di ruangan ini, hanya ada cinta, harapan, dan masa depan yang cerah. Hidup memang tentang tabur tuai. Alia menabur kesabaran dan keikhlasan, kini ia menuai kebahagiaan sejati. Rian dan Siska menabur pengkhianatan, kini mereka menuai kehancuran. Tuhan tidak pernah tidur. Dan skenarionya selalu lebih indah dari apapun yang bisa direncanakan manusia. 12 tahun kemudian, waktu bekerja dengan caranya yang misterius. Ia menggerus batu karang menjadi pasir, dan mengubah karbon menjadi berlian. Bagi Alia dan Dimas, 12 tahun adalah perjalanan menempa cinta mereka menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan. Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Malam itu, lampu kristal gantung berkelip memantulkan cahaya pada gaun-gaun malam para tamu undangan. Ini adalah acara anniversary ke-10 Yayasan Pelita Hati, sekaligus perayaan ulang tahun perusahaan Nusa Group yang kini telah merambah pasar global. Di tengah ruangan, berdiri seorang wanita yang kecantikannya seolah tak lekang oleh waktu. Alia, kini berusia 38 tahun, tampak jauh lebih anggun daripada masa mudanya. Kerutan halus di sudut matanya justru menambah wibawanya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru laut yang santun, mendampingi suaminya. Dimas, yang kini rambutnya mulai dihiasi uban perak di bagian pelipis, Silver Fox, terlihat semakin karismatik. Ia bukan lagi sekadar CEO muda yang agresif, melainkan seorang taipan bijaksana yang dihormati di Asia. Selamat ya, Pak Dimas, Bu Alia. Donasi tahun ini memecahkan rekor, sapa seorang menteri yang hadir menyalami mereka. Terima kasih, Pak. Semua ini berkat dukungan teman-teman, jawab Dimas merendah. Tangannya tak pernah lepas dari pinggang istrinya. Tiba-tiba, 3 orang anak berlari kecil menghampiri mereka. Yang tertua, Arka, 12 tahun, tumbuh menjadi remaja yang tampan dan cerdas. Ia mengenakan jas junior yang rapi. Di belakangnya, ada Naira, 9 tahun, yang cantik seperti ibunya, dan si bungsu Raihan, 5 tahun, yang masih manja. Ayah, Ibu, kata Om Rudi, kita boleh pulang duluan kalau Raihan ngantuk, tanya Arka sopan. Dimas tersenyum, berjongkok menyamakan tingginya dengan si bungsu. Raihan ngantuk, jagoan. Raihan mengucek matanya, mengangguk. Ngantuk, ya. Ya sudah, Arka, kamu jaga adik-adik di mobil ya. Pak Rudi akan antar kalian pulang. Ayah sama ibu selesaikan pidato penutupan dulu sebentar, kata Alia lembut sambil merapikan dasi Arka. Alia menatap punggung anak-anaknya yang berjalan menjauh di kawal pengawal. Hatinya membuncah oleh rasa syukur. Dulu, ia pernah berpikir hidupnya berakhir saat ditinggal Rian. Ternyata, itu hanyalah cara Tuhan mengosongkan tangannya untuk menerima hadiah yang jauh lebih besar. Sementara itu, di sebuah sudut gelap Jakarta, di kolong jembatan layang kawasan Tanah Abang. Hujan gerimis turun membasahi aspal yang berlubang. Aroma sampah busuk dan asap knalpot menyengat hidung. Seorang pria kurus kering, dengan kulit terbakar matahari dan rambut gondrong yang mulai memutih tak terawat, duduk bersandar pada tiang beton. Ia mengenakan kaos partai yang sudah sobek dan celana jeans dekil. Di depannya, ada gelas plastik bekas air mineral berisi uang receh 2000-an. Itu Rian. Ia baru bebas dari penjara setahun yang lalu. Remisi tidak banyak membantunya. 15 tahun di dalam penjara telah menghancurkan mental dan fisiknya. Saat keluar, ia tidak punya siapa-siapa. Orang tuanya sudah meninggal karena sakit dan malu beberapa tahun lalu.
Rumah warisan dijual kerabat untuk bayar utang Rian yang menumpuk. Tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan narapidana kasus penculikan anak konglomerat. Catatan kriminalnya, SKCK, tercoreng tinta merah abadi. Kini, mantan direktur yang dulu sombong itu, menyambung hidup dengan menjadi Pak Ogah, pengatur lalu lintas ilegal, di putaran jalan, dan mengemis saat malam tiba. Rian batuk kering. Tubuhnya sakit semua. Ia lapar, tapi uang di gelasnya hanya cukup untuk beli nasi bungkus lauk tempe. Sebuah mobil mewah melintas pelan di depannya karena macet. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap. Mata Rian terpaku pada mobil itu. Dulu ia pernah bermimpi memiliki mobil seperti itu. Kaca jendela belakang mobil itu turun sedikit. Rian melihat sosok di dalamnya. Seorang wanita cantik yang sedang tertawa renyah, bersandar di bahu pria gagah yang sedang membacakan buku cerita. Rian menyipitkan matanya yang rabun. Jantungnya berhenti berdetak. Itu Alia dan Dimas. Mereka tampak begitu bahagia, begitu bersih, begitu tak tersentuh. Seperti dewa-dewi yang turun ke bumi, terpisah oleh kaca jendela anti peluru dari dunia Rian yang penuh lumpur. Tanpa sadar, Rian berdiri. Kakinya gemetar. Ia ingin berteriak. Ia ingin memanggil nama Alia. Suaranya parau, hilang tertelan deru mesin bus kota. Mobil itu melaju perlahan. Alia sempat menoleh keluar jendela. Tatapan mereka bertemu selama 1 detik. Rian menahan napas, berharap Alia mengenalinya. Berharap ada secercah rasa kasihan, atau setidaknya kemarahan. Tapi tidak ada apa-apa di mata Alia. Alia menatapnya seperti menatap tiang listrik atau pohon di pinggir jalan. Tatapan asing. Tatapan tanpa emosi. Alia tidak mengenalinya. Rian yang sekarang sudah begitu hancur dan berubah bentuk hingga Alia pun tak lagi ingat wajah masa lalunya. Kaca jendela kembali naik, menutup rapat. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan Rian yang berdiri kaku di tengah asap knalpot. "Dia," bisik Rian, air matanya menetes di pipi yang berdaki. "Dia benar-benar sudah lupa padaku." Hukuman terberat bukanlah dibenci, melainkan dilupakan. Dianggap tidak pernah ada. Bagi Alia, Rian hanyalah masa lalu yang sudah terhapus, debu yang tersapu hujan. Minggir lu gembel. Bikin macet, teriak supir angkot sambil membunyikan klakson. Rian tersentak. Ia kembali duduk di pojoknya yang bau, memeluk lutut. Penyesalan itu datang lagi, mencekik lehernya. Rasa sakit melihat, apa yang seharusnya menjadi miliknya, kini dimiliki orang lain, akan menjadi neraka dunia yang ia bawa sampai mati. Tidak jauh dari sana, di sebuah warung remang-remang di pinggiran terminal. Seorang wanita paruh baya dengan wajah penuh keriput dan make-up tebal yang luntur, sedang mencuci piring kotor yang menumpuk. Siska. Ia bebas 3 tahun lebih awal daripada Rian. Namun, nasibnya tak jauh beda. Tanpa ijazah, karena ijazahnya hilang entah kemana, tanpa keluarga, dan dengan cap mantan napi, ia berakhir menjadi pelayan cuci piring dan kadang menemani tamu minum tuak di warung pinggiran. Siska. Itu tamu meja 4 minta tambah kopi. Cepetan, bentak pemilik warung. Iya, Bang. Sabar dikit napa, sahut Siska dengan suara serak akibat terlalu banyak merokok. Saat ia mengantar kopi, ia melihat TV tabung kecil di pojok warung yang menayangkan berita hiburan. Pasangan konglomerat Dimas Wijaya dan Alia Natania baru saja meresmikan sekolah gratis untuk anak jalanan. Dalam wawancara, Alia mengatakan inspirasinya adalah rasa syukur atas keluarga bahagianya. Prang, gelas kopi di nampan Siska jatuh pecah. Tamu warung memaki-maki. Bego, mata lu di mana? Tapi Siska tidak peduli. Ia menatap layar TV itu dengan mata nanar. Ia melihat Alia tersenyum sambil menggunting pita, dikelilingi anak-anak yang mencintainya. Dulu, Siska yang menyuruh Rian meninggalkan Alia. Dulu, Siska yang mengejek Alia kuno. Dulu, Siska merasa dirinya pemenang karena berhasil merebut Rian. Aku yang bego? Siska tertawa histeris, tawa yang terdengar seperti tangisan. Aku buang berlian demi sampah, dan sekarang aku jadi sampah? Pemilik warung menyeret Siska ke belakang. Mabok lu ya? Ganti tuh gelas pecah. Potong gaji.
Siska merosot di lantai dapur yang kotor, menangis terseduh-seduh. Ia sendirian. Tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada harta. Karma telah menagih bayarannya dengan lunas, lengkap dengan bunganya. Teras rumah Alia, Menteng. Malam semakin larut. Anak-anak sudah tidur. Pesta sudah usai. Alia dan Dimas duduk berdua di kursi ayunan di balkon kamar mereka, menikmati angin malam dan pemandangan langit Jakarta. Dimas menggenggam tangan Alia yang kini mulai keriput dimakan usia, namun tetap terasa halus baginya. "Kamu mikirin apa, Humairahku?" tanya Dimas lembut. Alia menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. "Tadi di jalan, aku lihat orang di pinggir jalan. Wajahnya asing, tapi matanya mengingatkanku pada rasa sakit dulu." Dimas terdiam sejenak. Ia tahu siapa yang dimaksud Alia. Laporan intelijen pribadinya selalu memberitahu keberadaan Rian dan Siska, memastikan mereka tidak pernah bisa mendekat lagi. Dimas tahu Rian jadi pengemis. Tapi ia memilih diam. Biarlah hukum alam yang bekerja. "Masih sakit?" tanya Dimas. Alia menggeleng mantap. "Sama sekali tidak." "Aneh ya, Mas. Dulu aku pikir aku akan membenci mereka seumur hidup. Aku pikir aku akan senang melihat mereka menderita. Tapi ternyata, saat melihat mereka, dalam bayanganku, menderita, aku cuma merasa kasihan. Dan bersyukur." "Bersyukur kenapa?" "Bersyukur mereka berkhianat." Alia tersenyum, menatap mata suaminya. "Kalau mereka tidak jahat, aku tidak akan pernah bertemu kamu. Kalau Rian tidak kabur, aku tidak akan tahu rasanya dicintai sehebat ini olehmu." Dimas tersenyum haru. Ia mencium punggung tangan istrinya lama sekali. "Hidup itu memang tentang tabur tuai, Al. Tapi ada satu hal lagi." "Apa itu?" "Hidup itu tentang keikhlasan," kata Dimas bijak. "Kamu mengikhlaskan rasa sakitmu, menyerahkannya pada Tuhan. Dan Tuhan menggantinya dengan kebun bunga yang indah. Sementara mereka menanam duri, dan kini mereka tidur di atas duri itu." Alia mengangguk. Ia memandang langit malam yang dihiasi 1-2 bintang. Dulu, sehari sebelum akad nikah, ia merasa dunianya kiamat. Ia merasa Tuhan tidak adil. Ia merasa malu dan hancur lebur. Namun malam ini, 12 tahun kemudian, ia menyadari bahwa kiamat kecil itu adalah pintu gerbang menuju surga dunianya. Pengkhianatan Rian dan Siska hanyalah kerikil kecil yang harus ia injak untuk bisa naik ke puncak gunung bersama Dimas. Dan kini, dari puncak gunung itu, kerikil itu bahkan sudah tak terlihat lagi. "Aku bahagia, Mas." "Sangat bahagia," bisik Alia. "Aku lebih bahagia," balas Dimas. "Karena aku memilikimu." Mereka berpelukan di bawah sinar bulan. Dua jiwa yang disatukan oleh luka, namun direkatkan oleh cinta yang tulus. Di kejauhan, Rian tidur beralaskan koran bekas, kedinginan. Siska tidur di lantai dapur warung, kesepian. Sementara Alia dan Dimas tidur dalam dekapan hangat selimut sutra dan cinta yang abadi. Takdir tidak pernah tertukar. Ia hanya mencari jalan memutar untuk sampai pada pemilik yang tepat.